dan tidak meninggalkan acara selama event berlangsung. Jangan lupa untuk mengisi link absen yang tertera di chat box. Kami juga ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengunduh foto dan insight selama acara berlangsung, lalu unggah di sosial media yang dimiliki. Dan jangan lupa menyertakan 3 hashtag yang ada di chat box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di acara webinar Lower Secondary Syafana Islamic School, IPA versus IPS, apakah mitos dan realita? Senang sekali saya Asni Sri Rahayu mendapatkan kesempatan untuk memandu acara pada siang hari ini dan bertatap muka dengan Anda semua secara virtual. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Mulatifah selaku Ketua Yayasan Syafana Islamic School, Bapak Haji Nanang Firdaus Masduki LC selaku Managing Director Syafana Islamic School, Bapak Haji Mantazaka LC selaku Principal Lower Secondary Syafana Islamic School, Ibu Lina Lim dan tim selaku narasumber, Ibu Mugiasi Endah selaku Ketua PTA Sekondari periode 2020 sampai 2021, tim pengajar dan manajemen Syafana Islamic School, pengurus PTA Sekondari, ayah dan bunda dari siswa Syafana Islamic School, serta para tamu undangan yang telah hadir secara online di lingkungan sekolah Sekondari Syafana Islamic School. Kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta, dalam acara ini video harus dalam mode on, mic dalam mode mute, kecuali saat bertanya, dan jangan lupa mengisi absen yang terdapat di chat box. Dan juga akan ada hadiah menarik untuk peserta yang telah mempromosikan webinar di Instagram pribadinya, peserta dengan pertanyaan terbaik, peserta yang hadir tepat waktu dan selalu on kamera, serta peserta yang posting liputan webinar di Instagram pribadinya. Sangat menarik bukan? Jadi pastikan stay terus ya selama acara berlangsung. Seperti Bapak dan Ibu hadirin yang ketahui, bahwa pada saat pemilihan jurusan di SMA nanti, banyak sekali siswa maupun orang tua yang merasa kebingungan. Siswanya memilih jurusan apa? Dan ini berkaitan dengan sukses anak di masa depan. Diawali dengan milih jalan yang tepat, jadi pastikan orang tua mengetahui ilmu dan caranya. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, PTA Lower Secondary menyelenggarakan webinar yang bertajuk IPA versus IPS, apakah MC-nya ke-unmute. Ibu maaf, MC Banyak hilang. Halo. maaf. MC-nya ke-unmute. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kami mengundang Ibu Mugiasih Endah selaku Ketua PTA Sekondari periode 2020 sampai 2021 Syafana Islamic School untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Umulatifah selaku Ketua Yayasan Syafana Media Insani, yang kami hormati pula Bapak Nanang Firdaus selaku Managing Director Syafana Islamic School, kepada yang kami hormati pula Ustadz Nur selaku Principal Upper Secondary, Ustadz Mantazaka selaku Principal Lower Secondary, Ustadz Nanang Yamasari, Saidah Bella, Ustadz Anof dan Saidah Elsa selaku Vice Principal Secondary,
Dan yang kami muliakan, Ibu Inalim selaku narasumber untuk webinar kali ini. Terima kasih Ibu Ina yang telah berkenan membagikan ilmu kepada kami. Semoga kami bisa mengambil pelajaran yang banyak dari webinar pada siang hari ini. Kepada saudara-saudaraku semua pengurus PTA, khususnya tim workshop, di bawah koordinator Mbak Iti yang telah all out untuk menyelenggarakan seminar pada siang ini. Seminar pada siang ini sebenarnya kami khususkan untuk parent lower karena ini adalah kepenjurusan IPA versus IPS. Tetapi kami juga sangat berapresiasi apabila parent dari upper secondary juga ikut join pada webinar siang hari ini. Mohon ditunggu bahwa kami juga akan menyelenggarakan untuk parent upper secondary untuk webinar kelanjutan dari siang hari ini. Semoga apa yang telah kami usahakan pada siang hari ini dapat memberikan ilmu buat semua yang hadir, dan mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan, tapi kami insya Allah sudah maksimal memberikan yang terbaik untuk webinar kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mugiasi Enda. Untuk selanjutnya, kami mengundang Bapak Haji Nanang Firdaus Masduki LC, selaku Managing Director Syafana Islamic School, untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Chairperson Syafana Islamic School, kemudian yang terhormat Ibu Endah selaku Ketua PTA beserta jajarannya dan panitia webinar kali ini, dan pastinya yang terhormat pemateri hari ini Ibu Inalim. Selamat datang di Syafana Ibu. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh parent dan peserta webinar pada siang ini. Pertama saya ucapkan terima kasih wa syukurillah atas kehadiran ini. Biasanya kalau webinar tengah hari itu biasanya sedikit jumlahnya dan pasti ngantuk. Ini karena yang organize ibu-ibu ini banyak yang hadir. Memang ibu-ibu the power of mama ini luar biasa. Dan luar biasanya lagi, tadi belum apa-apa Ibu Asni selaku pembawa acara sudah ada woro-woro yang on kamera dapat hadiah, itu makin seru juga gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat kepada panitia webinar kali ini. Insya Allah ini juga semata-mata untuk kebaikan anak-anak kita. Saya sepakat sekali dengan tema hari ini bahwa tentang pemilihan jurusan ataupun antara IPA dan IPS, dan mungkin kita juga sebagian orang tua ini termasuk karena masih kategori orang tua kolonial. Jadi kan sekarang ada orang kolonial dan milenial. Nah kita nih kolonial. Jadi cara berpikirnya masih cara berpikir lama. Nah, saya sebelum singkat saja, saya ingin sampaikan bahwa pernah ada penelitian di Indonesia ini dilakukan oleh Indonesia Career Center Network. Ini menarik sekali penelitian ini. Jadi di penelitian itu disebutkan bahwa 87% mahasiswa di Indonesia itu mengakui bahwa jurusan yang diambil ini tidak sesuai dengan minatnya. Bayangkan, 87%. Artinya hanya 13% anak-anak yang memang sesuai minatnya. Dan data itu juga dari hasil riset itu menyatakan bahwa mayoritas adalah keinginan orang tua. Nah, ini yang mengerikan. Yang mengerikan.
Kemudian akhirnya apa yang terjadi dari hasil survei itu, salah satu dampaknya adalah si mahasiswa ini dia pendidikannya telat. Kemudian mengejar hasil terbaiknya juga telat. Nah ini yang kalau ibu-ibu mungkin salah satunya ya, ini ada istilah di masyarakat itu, misalnya ada sekarang kalau orang-orang perbankan itu kalau yang jago-jago perbankan jurusan ITB atau IPB. Maka ada istilah IPB itu Institut Perbankan Bogor, bukan pertanian lagi, karena memang jurusannya. Jadi mungkin ini menarik juga kalau dibedah oleh Bu Ina Lim ya pada kesempatan kali ini. Kemudian juga hasil survei juga menyatakan bahwa orang tua ini kebanyakan menginginkan apa seperti keinginan orang tua waktu itu. Padahal sekarang, dulu zaman kita tidak ada namanya data science sebagai misalnya orang yang bergerak data science. Sekarang itu ada pekerjaan data science dan itu mahal sekali di hire-nya begitu. Banyak pekerjaan baru yang justru tidak ada waktu zaman kita dulu 40-50 tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu saya menarik sekali ini. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Shafana? Ini ada nanti pembawa acaranya ini konselor kita, nanti supaya dialektik diskusinya menarik. Kita dari sekarang itu sudah buat, Ibu Ina ini kita buat namanya talent scout. Jadi kita lihat anak-anak ini mau kemana. Cuman memang menyamakan persepsi ini yang kadang-kadang sulit. Jadi anak-anak mau jadi chef. Nah, jadi chef siapa yang katanya nanti hidupnya gimana masa depannya? Ah, itu bingung. Jadi satu itu, kedua betul sekali, menarik sekali bahwa selalu ada dikotomi antara IPA IPS, bahwa anak IPA itu pintar. Sekarang kalau ditanya anak IPA pintar, justru yang top entrepreneur di dunia ini anak IPS. Nah itu juga jadi tidak selamanya benar gitu. Jadi ini sesuatu yang memang up to date dan ini dibutuhkan oleh kita karena zaman berubah. Jadi Ibu Endah, kita ini zaman kolonial, nanti mungkin butuh pemikiran-pemikiran anak-anak milenial yang memang zamannya berbeda. Iya, betul Ustaz. Demikian, terima kasih, selamat untuk para peserta. Moga-moga ini membuat cakrawala kita dan anak-anak kita pasti mimpinya aneh-aneh. Dan moga-moga ini menarik dan bisa kita ikuti sampai akhir. Terima kasih kepada Ibu Ina dan seluruh tim. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nanang. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke salah satu agenda acara yang pasti sudah ditunggu-tunggu oleh hadirin sekalian, yaitu pemaparan materi dari Ibu Ina Lim. Tidak lupa, kami juga akan menghadirkan seorang konselor dari perwakilan sekolah Shafana Islamic School yang akan bertindak selaku moderator, yaitu Syaidah Mira Kania. Kami persilakan kepada Syaidah Mira Kania untuk memandu jalannya acara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua dan partisipan semua, selamat siang. Apa kabar ayah bunda? Saya harap selalu sehat dan tetap bahagia. Juga alhamdulillah saya senang sekali berada di sini menyapa ayah bunda semua dan juga kita dapat berkumpul pada acara yang luar biasa hari ini. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Mira Kania Wardani, MPC Psikolog. Saya adalah konselor untuk lower secondary di Shafana Islamic School. Baik, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada Chairperson Shafana Islamic School, Ibu Hajah Ummul Latifah, dan juga Managing Director Shafana Islamic School, Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki LC, karena atas dukungannya acara ini dapat terselenggara.
Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Mantazaka LC selaku Kepala Sekolah Lower Secondary, serta Wakil Kepala Sekolah, tim manajemen, staf, guru Syafana Islamic School yang mungkin hari ini bisa hadir di acara yang sangat luar biasa ini. Saya ucapkan juga terima kasih tidak lupa kepada Ketua PTA dan juga anggotanya, dan juga tim workshop yang telah menginisiasi atau telah membuat acara ini pada hari ini, luar biasa sekali. Dan juga saya terima kasih kepada Ibu Inalim dan tim yang bersedia hadir untuk berbagi bersama kami pada hari ini. Dan yang terakhir adalah saya ucapkan kepada para peserta yang terakhir, ayah dan bunda, orang tua SMP Syafana Islamic School yang sudah semangat untuk ingin tahu apa sih hari ini kita akan diskusi tentang apa, dan sangat-sangat luar biasa ini lower secondary ini. Nah, meskipun sekarang sudah pukul 1 siang, saya harap semangat ayah tetap seperti pagi hari. Jadi udah di recharge lagi, oke lagi, meskipun sekarang siang-siang, semangat lagi ya bunda. Mudah-mudahan gak ngantuk, gak bosen, dan semangat untuk apa nih ilmu yang akan kita dapatkan dari Ibu Inalim. Oke, baik, peserta webinar hari ini mungkin di sini juga ada Ibu Ina. Saya ingin bercerita sedikit mengenai latar belakang kenapa sih tema ini diangkat itu. Begini Ibu, ibu-ibu yang luar biasa ini nih, anggota PTA ini melihat ada masalah-masalah yang muncul dalam mendampingi anak memilih jurusan. Kalau di satu ulang ya lah depan. Itu moodnya hilang mulu sih. Maaf sebentar, pilihan jurusannya hanya IPA atau IPS gitu. Nah, kalau saya bilang sebagai konselor ini permasalahan klasik, pilih IPA atau pilih IPS, pilih IPA atau pilih IPS, ya seperti itu. Nah, baik, dari hasil survei yang dilakukan oleh para bunda ini, oleh para panitia dari PTA ini, hasilnya ada beberapa bunda, beberapa fenomena yang ditemukan. Yang pertama adalah anak-anak atau siswa-siswi ada yang ingin pindah jurusan, misalnya dari IPA ke IPS atau dari IPS ke IPA setelah adanya pembagian jurusan, maupun itu surat rekomendasi dari kami sekolah ataupun nanti setelah berjalannya sekolah merasa ingin pindah jurusan. Itu yang fenomena yang pertama. Lalu fenomena yang kedua adalah berdasarkan dari hasil penjurusan, misalnya hasil penjurusannya IPS, ini ingin pindah ke IPA. Padahal kalau dari Syafana sendiri, mungkin Bu Ina, rekomendasi penjurusan dari sekolah itu tidak hanya berdasar dari saya saja, misalnya sebagai konselor sekolah. Enggak, jadi dari rekomendasi homeroom teacher atau wali kelas, nilai akademik, observasi siswa, wawancara guru subjek, wawancara siswa juga, angket kepada orang tua, dan hasil psikotes yang kita miliki ketika di Syafana. Nah, dari serangkaian data ini akhirnya sekolah merekomendasikan siswa tersebut ke IPA atau ke IPS. Panjang, tapi tetap aja di ujungnya ada yang minta diganti gitu, minta permohonan untuk mengganti jurusan. Ini Bu Ina, di sini fenomenanya seperti itu. Kalau saya interview lagi lebih dalam ke orang tua, biasanya alasannya adalah ada harapan orang tua di dalamnya. Misalnya ketika ya ada sih beberapa yang waktu memberikan namanya agak ke IPA-IPAan, jadi pengennya masuk IPA aja gitu. Atau keluarga besarnya ini adalah profesi tertentu, keluarga dokter, keluarga guru, atau keluarga dari fakultas hukum misalnya. Jadi ingin anaknya juga di situ gitu profesinya. Lalu ada juga yang menganggap bahwa untuk IPA itu lebih bagus daripada IPS. Masih ada tahun lalu masih ada yang konseling, saya interview lebih dalam ke orang tuanya, menganggap begini, Saida, anak saya nilainya kan bagus, pintar, sayang kalau masuk IPS. Nah, mindset ini masih ada Ibu Ina di tahun 2020 yang kemarin. Lalu fenomena yang ditemukan lainnya apa oleh panitia ini adalah sebagian besar orang tua dan anak tidak paham hubungan antara pemilihan IPA atau IPS dengan profesi dan cita-cita anak ke depannya.
Lalu beberapa orang tua mengakui kesulitan mendampingi membimbing anak-anaknya dalam pemilihan IPA atau IPS karena belum memahami secara menyeluruh mengenai hubungan antara pemilihan jurusan IPA atau IPS dan jurusan di universitas serta kaitannya dengan profesi yang menjadi cita-cita anak. Nah, jadi IPA IPS nanti nyambung ke universitas lalu relate lagi nanti dengan karir, ini belum paham mengenai keterkaitan itu. Nah, untuk itu hari ini saya membaca profil Ibu Inalim. Nah, ini sangat cocok sekali dengan fenomena yang ada di orang tua Syafana Islamic School, khususnya lower secondary. Nah, di sini bisa dibaca ayah bunda profil Ibu Inalim, yaitu CEO dari jurusanku.com, adalah sebuah content provider yang khusus memberikan informasi seputar jurusan kuliah dan peta karir, pengisi konten dan narasumber sebagai pengamat pendidikan di berbagai media, baik TV, radio, cetak, maupun digital, penulis 3 buku, 7 jurusan bergaji besar, kreatif memilih jurusan, dan major of the future. Nah, ini buku-buku beliau, lalu memiliki sertifikasi dari Amerika sebagai career consultant, dan sejak 2016 hingga kini mendapatkan predikat top consultant in the world dari lembaga sertifikasi di antara para konsultan dari 47 negara. Wow, luar biasa sekali ya Bunda. Dan sudah memberikan konsultasi kepada lebih dari 3.000 siswa dan 200 sekolah di 65 kota dan 12 negara. Dan sudah menyajikan lebih dari 450 sesi seminar sejak 2013. Wow, luar biasa sekali Ayah Bunda. Dari profil Inalim ini, kalau saya mungkin baru berapa ya Bunda konseling anak, belum nyampe 3.000 Bu Ina. Lalu, baik Ayah Bunda sekalian, saya ingin menyapa dulu Ibu Ina. Selamat siang Ibu Ina. Ya, selamat siang Bu Mira. Ya, Ibu Ina sehat selalu Bu? Sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu Ina, tadi itu gambaran sedikit tentang apa ya, kenapa kita membuat acara hari ini. Mungkin nanti dari Ibu ada banyak sekali informasi atau banyak sekali insight mengenai hal ini. Kita tunggu Bu. Baik, silakan Bu Ina kalau misalnya ada yang ingin disampaikan kepada kami. Baik, waktu dan tempat saya silakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Yang saya hormati pertama-tama untuk Ibu Umu Latifah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga Bapak Nanang Firdaus, ada Bapak Nur juga ya, ada Bapak Mantazaka, dan juga Ibu Endah ya, beserta jajaran di kepanitiaan ya. Bapak Ibu orang tua siswa, mungkin banyak kan emak-emak di sini ya, banyak ibu-ibu yang hadir. Terima kasih atas waktunya. Nah, menarik topik yang diberikan pada saya hari ini ya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, IPA versus IPS, mitos dan realita. Menarik sekali karena ini anak-anaknya masih kelas 7 sampai 9. Dan dari Kemdikbud ada banyak sekali perubahan ya sejak menteri yang baru ini. Karena saya baca ke depan sepertinya ini bakal dihapus Bapak Ibu. Saya memperjuangkan menghapus IPA IPS. Saya sempat mengadakan acara Education Conference tahun 2017. Topiknya IPA IPS. Masihkah relevan? Ya, jadi ternyata hasil conference waktu itu semua pihak setuju bahwa ini tidak lagi relevan. Dan akhirnya saya dengar terakhir ini kayaknya bakal nggak ada. Jadi kelas 10 itu nggak milih IPA IPS, kelas 11 nanti lebih memilih subjects, lebih sistem kredit ya. Tapi kapan ini terrealisasi, kita tunggu saja ya Bapak Ibu. Jadi bahasan kita hari ini saya ingin mengajak lebih jauh dari sana ya. Tadi Pak Nanang ada membahas banyaknya persepsi-persepsi, bagaimana menyamakan persepsi. Nah, jadi kita akan membahas tidak sekedar IPA dan IPS di SMA ya, karena siapa tahu tahun depan ternyata sudah nggak ada gitu ya. Nah, saya seorang konsultan jurusan dan konsultan karir Bapak Ibu. Jadi saya pengen mengajak Bapak Ibu berpikir ke depan dulu nih.
Bayangkan anak-anak Bapak Ibu nanti sudah memasuki dunia karir. Pada saat itu mereka mungkin usia 20-30 tahun lah ya. Ada survei anak usia 20-30 tahun di dunia karir itu terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, ini saya sebut tipe sprinter, pelari cepat. Mereka lari 100 meter langsung nyampe garis finish ya. Ini mereka yang usia pertengahan 20-an. Sudah menemukan karir yang mereka sukai, mereka happy, dan usia 30-an mereka sudah menduduki managerial position. Salah satu contoh di sini ada senior vice presidennya Gojek. Usia 28 sudah senior vice president ya, berarti ini tergolong tipe sprinter. Yang kedua, jumlahnya lebih banyak, tergolong tipe saya sebutnya maraton, lari belasan kilometer, akhirnya nyampe juga finish line. Ini mereka yang pakai pindah-pindah dulu, tapi akhirnya usia mendekati 30, mereka, nah ini dia karir yang aku mau. Nah, tapi masalahnya sebagai konsultan saya ketemu generasi kan makin lama makin turun ya, makin ke bawah. Kok saya amati makin banyak yang masuk generasi kelompok ketiga nih. Ini yang saya sebut kelompok JJS, jalan-jalan santai. Usia 30-an masih bingung. Jadi ada yang sudah nyoba buka bisnis burger merah, burger kuning, burger hijau, nggak sukses juga. Dan apa yang dilakukan anak-anak ini? Banyak dari mereka yang kembali ke orang tua, minta dikuliahkan lagi. S2 atau S3, bukan karena zaman sekarang kan S1 nggak cukup. Saya bisa kasih contoh, banyak orang bisa sukses juga dari S1 ya. Tapi daripada waktu reunian lagi nanti, 15-20 tahun dari sekarang, kembali ke sekolah, ketemu teman-temannya, kalau ditanya, daripada malu, aku kan lagi ngambil S2, aku kan lagi kuliah lagi, gitu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu semua kepengen ya, anak-anaknya masuk kelompok yang pertama kan ya. Jadi nggak kesana kemari, ngabisin uang dan ngabisin waktu. Dan sekarang tren banyak nih yang ke saya juga usia late 20s itu atau 30-an kerjanya main game aja di rumah. Ya, jadi ada yang di Bali kuliah kedokteran udah semester terakhir, tinggal skripsi doang, udah nggak mau dilanjutkan, kerjanya main game di rumah. Sekarang nggak ngapa-ngapain ya. Nah, mari kita pelajari Bapak Ibu dari generasi yang terdahulu. Ya, untuk orang tua pasti sempat ya berpikir tentang diri sendiri, oh aku dulu kelompok maraton nih gitu kan. Nah, bagi orang tua kesalahan-kesalahan yang dibuat bukan untuk disesali ya, tapi untuk dipelajari generasi berikutnya supaya tidak membuat kesalahan yang sama. Nah, saya amati sedikitnya ada 3 kesalahan nih yang biasanya dulu kita buat ya. Yang pertama, seringkali ada salah persepsi yang disinggung sedikit oleh Pak Nanang. Kedua, kurang informasi dan kurang mengenal diri. Nah, Bapak Ibu, silahkan ditulis di chat. Kita main tebak profesi ya. Saya akan kasih lihat foto seseorang. Dari fotonya doang, seperti ini, tuliskan di chat. Main tebak aja. Nah, nanti siapa tahu Bu Asni tadi bilang ada hadiah ya. Yang tebakannya benar ya. Nanti mintanya ke Bu Asni, saya nggak nyiapin hadiah. Kira-kira foto seperti ini kerjanya apa ya? Silakan ditulis di chat, Bapak Ibu. Tebak-tebak berhadiah. Dokter, oke, apalagi? Broker rumah, lawyer, konsultan, oke. PR, banker, konsultan. Belum ada yang dapat hadiah. Business woman, marketing, beauty blogger, interior designer, CEO, oke, teller, pilot. Oke, Bapak Ibu, Ibu Sabrina Mustopo ini adalah seorang petani. Nah, kalau saya sebut petani, foto yang muncul di kepala pasti seperti ini ya. Nah, ini namanya persepsi. Sudah nempel di kepala kita ya, susah ya untuk disebutin. Padahal sama aja dengan ngambil jurusan teknik, engineering. Bukan untuk jadi buruh pabrik ya. Jadi ngambil jurusan pertanian, bukan untuk jadi buruh tani. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita tidak melirik jurusan tertentu hanya karena persepsinya salah ya.
Indonesia negara agraris ya. Masa kita mau ngimpor sayur dari Singapura? Singapura tuh lahan cuman sempit satu titik kalau di peta ya. Jadi mereka bikinnya ke atas, vertical farming, gantian dapat sinar matahari. Coba bayangin. Nah, padahal kita yang lahannya luas banget nih ya. Jadi untuk kopi aja kita punya lahan itu 1,3 juta hektar. Itu cocok ditanemin kopi. Tapi 1 hektarnya kita tuh cuma bisa menghasilkan 700 kilo kopi setahun. Di Vietnam 1 hektar yang sama mereka bisa menghasilkan 3 ton kopi setahun. Nah, di mana masalahnya? Apa kurang cepat kita mencangkul? Enggak ya, karena pertanian bukan tentang mencangkul. Pertanian itu bicara sains dan teknologinya. Jadi anak-anak zaman sekarang petani modern nggak pegang cangkul tapi pegangnya HP ya. Tinggal diklik, nanti drone-nya terbang, bisa mengidentifikasi hama di titik-titik tertentu. Habis itu klik lagi, robotnya jalan, tinggal semprot hama di titik yang tadi sudah teridentifikasi. Ya, terus tinggal tancepin di tanah, ini lebih cocok kopi Arabica atau Robusta ya, panen berapa kali setahun ya. Yang cocok nanti pupuk apa. Jadi nggak usah lebih riskan ya. Jadi kita bisa prediksi terlebih dahulu. Nah, jadi ini hanya contoh aja ya, salah satu salah persepsi yang ada. Kalau kita bicara industri pangan, potensinya gede banget ya. Sebetulnya mulai dari bisnisnya, mulai dari produksi bahan mentah, jadi jurusan-jurusan seputar pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, atau berikutnya pengolahan hasilnya, jurusan pengolahan hasil perikanan, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil hutan, jarang sekali yang melirik. Ya, padahal kalau bicara produksi bahan mentah, kita punya potensi luar biasa ya. Rumput laut, kita penghasil rumput laut terbesar di seluruh dunia. Tapi kita nggak bisa ngolah. Jadi kalau diolah jadi bahan setengah jadi, namanya keraginan. Dipakai untuk apa itu keraginan? Kayak tepung gitu ya. Kapsul obat, itu dari rumput laut, dari keraginan. Permen kelinci, yang kertasnya bisa dimakan, dari rumput laut, odol dari rumput laut. Jadi kalau kita bisa olah jadi keraginan, kita bisa jadi supplier, pabrik obat, pabrik cat, pabrik tekstil, pabrik es krim, pabrik permen, banyak banget, lebih gede ya. Tapi penghasil keraginan di dunia 80% dihasilkan di Filipina, bukan Indonesia. Nah, jadi banyak sekali potensi Indonesia belum digali anak-anak kita. Distribusi, jurusan logistik, pasti jarang yang lirik ya. Kalau di Indonesia, jurusan logistik ini masuk di dalam teknik industri, kemudian ada peminatan. Tapi kalau yang mau kuliah ke luar negeri, ini langsung berdiri sendiri, masuk fakultas bisnis, IPS, supply chain, logistics and supply chain management. Ya. Dan kalau bicara bisnis sekarang banyak e-commerce ya. Jadi ini bisnis logistik langsung bermunculan kan, banyak yang baru-baru ya. Perdagangan antar pulau lebih marak nih. Baru tahap terakhir siap konsumsi. Nah, anak-anak kita nih ya kalau disuruh buka bisnis, kampus-kampus sekarang kan di-push untuk menghasilkan entrepreneur. Penasaran saya datengin satu-satu nih kampus. Saya pengen tahu hasil bisnis mahasiswanya. Ternyata dosennya ngaku 70% itu kalau nggak kuliner, fashion. Pada minta duit dari orang tua untuk buka kafe. Tadi bikin burger merah, burger hijau, burger kuning gitu ya. Nah, paling 1 semester udah nggak lanjut. Kalau nggak kuliner, fashion. Kenapa? Kerjaan anak-anak di kota makan shopping ya. Bisnis yang kepikir cuma 2 itu. Nah, padahal daripada buka kafenya, kenapa mikirnya nggak lebih gede? Kenapa saya aja yang supply kafenya, saya yang supply kopinya di semua kafe yang teman-teman saya bikin, yang seluruh Indonesia bikin, bahkan di dunia bikin. Bisa ekspor dong ya. Kalau diproduksi bahan mentah di pengolahan, bahkan distribusi. Ya, buka kafenya mah entar. Ya. Nah, jadi semua ngumpul di tahapan yang terakhir. Ya. Nah, untuk anak IPA jurusan pertanian, tapi anak IPS juga bisa terjun ke industri ini. Saya cek di websitenya Universitas Brawijaya misalnya, kan ada jurusan agribisnis, menerima dari jurusan IPA, IPS, bahasa.
Jadi sama-sama bisa terjun di industri yang sama, bekerja sama. Anak IPA mungkin bicara tentang ilmu tanah dan teknologinya, anak IPS tentang bagaimana menjaga harga buah supaya stabil, kayak di Belanda. Di Belanda itu mereka bisa menyimpan buah itu sampai 2 tahun. Jadi bukan kalau musim mangga murah, nggak musim jadi mahal, tapi bisa stabil sepanjang tahun. Nah, jadi biasanya jurusan agriculture dan agribisnis mereka berkolaborasi karena masing-masing punya keahlian sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang tadi Indonesia negara agraris ya. Kita sering mengira Indonesia ini juga negara maritim ya. Ternyata kita salah sangka. Coba kita dengarkan mantan staf ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan. Waktu saya undang, itu beliau masih staf ahli ya. Kita dengarkan paparan beliau. Ada 7 subsektor atau sektor di maritim yang kalau kita kelola dengan baik, kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kata buku, bangsa maritim itu atau negara maritim itu adalah satu negara yang ekonominya ditopang oleh laut. 40-50% ditopang oleh laut. Kita baru 15%. Dan negara maritim itu tidak harus tergantung kepada luas laut. Belanda luas lautnya kecil, tapi karena dia menguasai laut, ekonominya banyak di laut, dia negara maritim. Begitu ya. Singapura, negara maritim karena menguasai laut dan seterusnya. Kita terlambat. Kalau dirupiahkan ini Profesor Rohmin Dahuri. Bicara bisnis, silahkan 1-11, mau ambil yang mana? Terbuka semua. Kalau dirupiahkan itu, setahun kita bisa mengambil 800 miliar US dollar dari laut. Dengan angka 13.000 $1 itu 10.400 triliun per tahun. APBN kita 4.000 ya Bu ya? Ya? Enggak, lebih. Kalau 2.000 lebih ya. Sudah 3.000 sekian kok. APBN kita. Artinya kalau ini bisa kita kelola, kita nggak perlu utang. Ya, ternyata kita salah sangka ya, negara maritim itu bukan yang luas lautnya ya, besar. Tapi ekonominya yang sudah ditopang oleh laut sebesar 40-50%. Sedangkan Indonesia ini baru 15%. Saya ngobrol dengan orang KKP lagi, terakhir sebetulnya nggak nyampe 15% loh Bu. Masih kecil sekali. Jadi malu sekali lagi kita sama Singapura lagi, 1 titik. Tapi ekonominya sudah ditopang oleh laut. Kita dipermalukan ya. Kapal besar kalau dari Eropa ke Amerika, lewat ke Asia Tenggara, berhentinya nggak di Indonesia. Berhentinya di Singapura. Dibongkar muat ke kapal lebih kecil, baru di-deliver ke Indonesia. Ya, mereka punya pelabuhan tersibuk kedua di seluruh dunia, bukan Indonesia. Ini tamparan besar buat kita. Ya, jadi seringkali kita nggak melirik dunia laut, malah kita jadiin bercandaan ya. Kalau orang yang kita nggak suka, sono ke laut aja noh. Ya. Kalau sekarang ya ayo ke laut gitu. Kalau semua ngambil manajemen, sibuk tadi seperti Pak Nanang kerja di bank. Ya nggak ngelirik akhirnya ada peluang dari laut kita diambil asing semuanya. Ya, nah ini ada contoh lulusan dari Teknik Perkapalan UI, Adi Lingson, saya wawancara. Waktu di tahun kedua kuliah itu sudah mendirikan perusahaan dinamai Juragan Kapal, bekerja sama dengan dosennya. Nah, anak-anak zaman sekarang itu bisa lintas usia ya kalau mau buka startup ya, Juragan Kapal. Jadi waktu itu zaman itu Menteri Susi ya bagi-bagi 3.500 kapal untuk nelayan dari yang kecil sampai yang gede. Biasanya pemerintah pesan untuk kapal yang 5 gross ton itu harganya 400 juta dan perlu 3 bulan untuk bikinnya. Juragan Kapal bisa nawarin pemerintah beli di kami aja. 3 minggu sudah jadi, 1 kapal kecil itu hanya 250 juta saja. Itu pun profitnya sudah 150 juta per 1 kapal kecil. Kalau tadi bikin burger merah, profitnya berapa? Rp5.000. Nah ini 150 juta rupiah per 1 kapal yang kecil, belum yang 30 gross ton. Belum lagi layanan-layanan untuk
perawatan kapal. Karena kapal itu harus dicat ya, anti karat ya, tiap tahun. Ngecat satu kapal yang gede itu bisa 800 juta. Dan teman saya ada yang kerja di perusahaan itu di Surabaya, dan perusahaannya milik Amerika, bukan Indonesia lagi. Ya, jadi banyak peluang-peluang dari Laut Indonesia. Kemudian untuk sewa kapal diving di Papua, ternyata bule-bule itu banyak kan ngantri sampai 1 tahun. Terus saya browsing sendiri, katanya mahal. Saya nggak percaya, saya coba cek sendiri pura-puranya saya mau nyewa kapal nih untuk diving nih. Beneran, ternyata ada yang $4.000 sehari, ada yang $8.000 sehari, 100 juta semalam hanya untuk sewa kapal untuk menyelam. Dan di bawahnya itu ada ownernya ya, ada pemilik kapalnya. Banyak kan memang bule. Jadi lautnya kita yang punya, ekonominya lari ke asing. Hanya karena kita salah persepsi aja. Ya, Bapak Ibu jujur, kalau anak-anaknya tahu-tahu datang ke orang tua dan bilang, "Ayah, Bunda, saya mau ngambil jurusan biologi kelautan." Nah, pertanyaan pertama pasti yang muncul, mau jadi apa? Gitu kan? Tapi dengan kita banyak ke laut, kita bisa melihat potensi bisnis dari laut Indonesia. Ya, nah itu beberapa contoh salah persepsi. Yang berikutnya gender bias. Ya, ini juga yang membuat pilihan jurusan IPA IPS atau jurusan tertentu tidak dilirik oleh gender tertentu atau harapan orang tua nih ya. Ini contoh Mbak Amel. Mbak Amel ini pekerjaannya adalah seorang drilling engineer. Wah, tukang ngebor gitu ya. Jurusan teknik jarang dilirik oleh anak-anak cewek karena dianggap itu jurusan maskulin, bukan yang feminin. Bayangannya teknik itu bengkel, ganti oli, bikin mesin ya. Padahal kalau kita kuliah engineering itu tetap tugasnya merencanakan, mendesain, mengevaluasi, menghitung. Jadi sebagai drilling engineer ini bagian dari peminatan dari perminyakan ya. Jadi Mbak Amel tugasnya memang merencanakan, ngedesain untuk bisa ngedrill, ngebor minyak di daerah ini diperlukan teknisi berapa, biaya berapa lama. Setelah itu kita evaluasi sudah efisien atau belum, peralatan drillnya itu perlu berapa, kapasitas berapa dan segala macam. Dihitung. Ya, ada lagi teman saya satu kerja di Schlumberger, perusahaan Prancis ya, untuk minyak. Peminatannya reservoir engineer. Kecil, cewek, mungil gitu teman saya. Nah, tugasnya ngitung, ini titik ini ada cadangan minyak, tapi cukup mungkin hanya untuk 3 tahun. Jadi kalau menggalinya biaya sekian, nanti harga minyak sekian, dijualnya sekian, nggak profit, nggak usah. Yang digali yang di titik ini aja. Ini cukup untuk 30 tahun ke depan cadangannya misalnya, dihitung, diprediksi. Nah, itu tugasnya. Jadi mereka bisa kerja di kantor juga, di belakang laptop. Tapi di perusahaan energi itu, memang kalau kita mau ke rig, kita mau ke lapangan, itu tunjangan-tunjangannya gede, ada uang tambahan. Jadi Mbak Amel, semasa masih belum menikah, masih single, happy, yang anak-anak muda itu malah kepengen kan, traveling. Nah, tapi begitu udah menikah, udah punya anak, Mbak Amel memilih yang di kantor aja di Jakarta, nggak harus yang ke lapangan, nggak apa-apa. Ya, jadi pandangan, persepsi kita terhadap jurusan tertentu. Sehingga jurusan teknik jarang dilirik oleh anak-anak cewek. Kalaupun ada dilirik, banyakkan dianggap yang paling feminin adalah teknik industri gitu ya. Akhirnya cewek-cewek ngumpul di situ. Ya, jadi lebih dari sekedar IPA IPS, di dalam IPA sendiri masih banyak salah persepsi juga ya, dan kurang informasi. Sebaliknya untuk laki-laki. Nah, wah, anak saya cowok kok dia tertariknya ke psikologi ya, feminin banget gitu. Ya jadinya, padahal saya sudah nulis. Saya ada beberapa info letter untuk jurusan-jurusan. Salah satunya ini ada psikologi dan di dalamnya saya ada menulis mewawancara. Ini Pak Simon, lulusan S3 psikologi dan udah kerja di mana-mana. Tapi waktu Aceh itu tsunami, NGO asing itu berdatangan semua ke Aceh ya. Pak Simon ini mendaftar ke salah satu NGO, dapat yang dari Inggris. Jadi gajinya pound sterling waktu itu ya, tinggalnya di Aceh. Dan itu kan kondisi luluh lantak, tidak ada hotel mungkin yang memadai, ya harus mau rada
seadanya gitu ya. Jadi untuk laki-laki mungkin ya memang lebih diperlukan di situ gitu. Ya, jadi ini gender bias ya mengenai laki-laki dan perempuan. Tadi Ibu Asni ada bicara soal kuliner ya. Laki-laki mau ambil kuliner. Saya ada kasus orang tua di Bandung bilang gini, iya anak saya pengen ngambil kuliner Bu Ina, tapi suami saya tuh nggak pernah masak untuk saya. Jadi saya nggak mau anak saya juga masak kerjanya karena dia laki-laki. Ya. Padahal kalau kita lihat chef-chef ternama malah banyak kan laki-laki ya. Karena butuh tenaga ya, kalau masak nasi goreng itu ya butuh ini ya, butuh fisik juga ya. Nah, jadi itu beberapa contoh persepsi-persepsi. Yang kedua, kurang informasi. Yuk kita pelajari lulusan SMA tahun ini. Ya, banyakkan memilih jurusan apa? Ada laporan dari data SBMPTN, IPA dan IPS ini top 5-nya. Pilihan anak-anak zaman now nih 2021 ya. Bukan zaman kita SMA Bapak Ibu. Nah, jurusan IPA saya katakan STEM lah ya, Science, Technology, Engineering dan Matematika. Top 5-nya tetap seputar kedokteran, farmasi, IT, teknik sipil, kedokteran gigi. Anak-anak IPS tetap seputar psikologi, hukum, manajemen, ilmu komunikasi dan akuntansi. Nah, mungkin yang agak berubah ilmu komunikasi, anak-anak zaman now banyak yang pengen jadi YouTuber, influencer, content creator gitu ya. Jadi jumlah anak-anak yang tertarik ilmu komunikasi cukup meningkat tajam sekarang. Nah, ada lebih dari 1.000 jurusan Bapak Ibu beserta peminatannya. Jadi sisanya dari yang jurusan ini akan dikuasai oleh asing dong ya. Jadi asing masuk ke Indonesia dengan keahlian-keahlian spesifik, terus kita main demo aja. Ya, kita marah-marah di jalan, jangan boleh asing ke sini. Tapi anak-anak kita mana yang ngambil jurusan-jurusan yang lebih unik? Nah, Bu Ina, kalau anak saya ngambil jurusan yang aneh-aneh dalam tanda kutip, pertanyaannya kembali ya, mau jadi apa? Nah, ada data dari World Economic Forum. 65% anak-anak zaman now akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Saya ulangi, 65% anak-anak zaman now akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Jadi pertanyaan mau jadi apa sebetulnya sudah tidak lagi relevan ya. Kalau Deddy Corbuzier dulu ditanya waktu kecil, besok dia mau jadi apa nak? Dia nggak bisa jawab, aku mau jadi podcaster. Sehingga kita malah cenderung membatasi pekerjaan yang kita ketahui sesuai wawasan orang tuanya. Jadi jawabannya ya cuman dokter, polisi, insinyur, pegawai negeri, itu mulu kan? Banker, berapa bisa dihitung jari mungkin. Ya, padahal sebetulnya pertanyaan yang lebih relevan untuk zaman sekarang bukan mau jadi apa, tapi bisa ngapain sih dari jurusan itu. What you can do with your major, with your expertise. Kalau kuliah ini kamu akan mendapat keahlian apa? Dengan keahlian itu bisa diapain? Ya, bisa bermanfaat untuk apa? Oh, banyak sekali tergantung kreativitas anak. Jadi anak-anak zaman sekarang sebetulnya bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Yang sekarang belum ada namanya. Misalnya di dunia kedokteran, tren sekarang kita udah tahu dokter umum kayaknya udah nggak bagus ya. Karena untuk diagnosa awal ke depan orang itu nggak perlu ke dokter umum, tinggal ke kamar mandi. Kamar mandi kita sama canggihnya sama rumah sakit. Kita tinggal ngeludah aja di cermin, wah udah langsung kelihatan mana sel yang bermutasi. Jadi udah ketahuan kenapa gitu. Jadi kata tumor itu akan hilang dari kamus anak-anak kecil sekarang nih. Karena jauh sebelum tumornya terdeteksi, sebetulnya kita sudah bisa melihat sel mana yang bermutasi, bisa langsung ditembakkan di situ dan katakanlah dihancurkan di tempat tersebut ya. Ada tren lagi personalized medical care. Jadi dokter itu selama ini kita bilang cocok-cocokan. Ada yang cocok pakai ini, ada yang enggak gitu. Nah, kenapa? Karena dokter nggak tahu DNA saya dengan DNA Bu Asni beda. Cara diet saya dengan cara diet Bu Asni beda. Ibu-ibu jangan ikut-ikutan ya. Dia pakai diet ini berhasil, aku ikut. Wah, malah mengembang. Karena DNA-nya berbeda.
kadar obatnya harusnya beda, vitaminnya berbeda. Untuk bapak-bapak yang pengen muscle-nya, wow, pengen gede gitu ya, nge-gym 24/7, ada yang memang nggak bisa gede. Jadi harus pakai vitamin tertentu karena DNA-nya berbeda. Jadi itu yang tren ke depan, personalized. Jadi ada pekerjaan baru yang disebut konsultan DNA. Jadi tetap bisa di bidang kesehatan, tapi tidak harus dokternya ya. Jadi dunia kesehatan tuh masih luas banget, sedangkan orang kita masih fokus di situ mulu. Akhirnya asing dong masuk jadi konsultan DNA, terus kita marah, terus kita demo. Ya, padahal kita yang kurang wawasan, kita yang kurang baca. Ya, orang Indonesia kan suruh baca paling males ya. Terus dikasih tahu ngeyel gitu ya. Nah, jadi sudah saatnya ya kita perlu menambah informasi. Open-minded dulu, baru kita bisa diisi info baru. Jadi ibaratnya gelas, kita harus berprinsip gelasnya jangan penuh. Aku kan udah S3 gitu, nah itu biasanya. Jadi mindset-nya tetap harus gelasnya separuh, supaya kita tetap mau diisi lagi, belajar lagi ya. Nah, coba kita, tadi saya sempat ngasih contoh, kalau anaknya mau ambil biologi kelautan ya, pertanyaannya mau jadi apa? Nah kebetulan saya sudah pernah mewawancara lulusan biologi kelautan. Ya, coba kita dengarkan hasil wawancara saya. Dan inilah yang membuat saya menseriusi dunia itu, membuat film bawah laut. Kemudian pertanyaannya, apakah ini bisa menghidupi saya gitu? Menjamin nggak? Kalau cuma buat hobi itu nggak menjamin. Akhirnya saya mencoba menjual ke luar negeri. Jadi saya ada kantor di Bristol waktu itu, di UK di sana. Dia mensuplai film-film di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Gitu ya. Nah, dengan suplai itu tentu kita harus serius bikinnya. Makanya background pendidikannya pun juga harus serius ya di bidang. Pokoknya saya ngambil tentang masalah hiu. Kalau saya tidak paham ikan hiu, lu ngomong apa? Lu ngomong tentang ikan hiu, lu nggak tahu ikan hiu gitu kan. Jadi di situ saya serius sehingga saya mengambil sampai S3 di bidang kelautan karena memang saya serius untuk bikin film. Jadi intinya saya itu studi itu hanya untuk membackup pekerjaan saya gitu ya. Ya, Mas Cahyo Alkantana ini bisnisnya banyak sekali ya. Salah satunya memang beliau bikin film di kehidupan liar. Jadi di biologi kelautan itu ada mata kuliah menyelam, diving. Sambil menyelam, bikin film-film bawah laut. Nah, ada misalnya ikan jawfish lagi hatching, menyemburkan anak ikan. Ya, momen saat ikannya lagi hatching itu ditangkap oleh video oleh Mas Cahyo ini, dijual dan laku di lebih dari selusin stasiun TV di seluruh dunia. Animal Planet, National Geographic itu kan selalu membeli video-video ya. Ada udang aneh, kepiting aneh gitu. Dan satu video yang hanya sekian detik itu bisa laku 225 juta rupiah satu video. Nah, ada kantor tadi di Bristol yang mensuplai film-film di seluruh dunia. Nah, kalau saya yang menyelam, mungkin nggak laku ya. Karena saya nggak tahu ini kan lagi hamil nggak ya, sebentar lagi dia bakal hatching nggak sih? Itu saya nggak ngerti karena nggak menguasai bidangnya. Makanya tadi menarik yang dikatakan oleh Mas Cahyo. Lu mau bikin film tentang hiu, ngerti apa lu tentang ikan hiu? Nah, dia mengatakan saya serius mau bikin film. Makanya jurusannya saya ngambil biologi kelautan. Loh, kok aneh ya? Biasanya saya serius mau bikin film. Makanya saya ngambil perfilman. Gitu kan biasanya anak-anak ya. Nah, mau bikin film apa? Ngerti apa? Gitu kan? Nah, ibaratnya ini gelas dan air. Jadi idealnya di dunia karir kita mesti punya dua-duanya. Kalau gelas doang nggak ada airnya, tong kosong nyaring bunyinya ya. Air doang, nggak ada wadahnya. Ilmu tuh juga berantakan kemana-mana. Cuman karena ada keterbatasan waktu dan dana, seringkali kita terpaksa harus memilih salah satu untuk digelarkan. Jadi kita memilih mana yang jadi gelar anak-anak kita, tapi bukan berarti yang satunya nggak perlu. Jadi tadi, kalau Mas Cahyo mengambil biologi kelautan, itu ibaratnya airnya, tapi dibuat film. Kalau orang ngambil jurusan perfilman, apa yang mau difilmkan? Misalnya mau cerita tentang anak skizofrenia. Nah, dia cuma Google aja, nggak ngerti psikologi, nggak kuliah psikologi. Mungkin filmnya agak dangkal gitu. Ya,
Jadi kalau anak-anak sekarang banyak yang suka ngambil ilmu komunikasi jadi influencer. Kemudian mereka nggak punya konten, mereka ikut-ikutan membahas yang lagi trending, misalnya pandemi, tentang kesehatan, tentang vaksin. Nah, kadang kontennya nggak kuat, ngawur. Ya, jadi idealnya kan punya dua-duanya. Tinggal milih mana yang mau digelarkan. Jadi jangan buru-buru bilang, mau jadi apa. Itu bisa jadi konten. Tapi konten ini bisa disalurkan kemana, mana aja. Masih luas, tergantung kreativitas anak-anak kita ya. Jadi mau IPA, mau IPS, jadi kita tinggal tentukan yang mana untuk digelarkan. Karena yang satunya kita bisa pelajari non-gelar atau kita bisa kolaborasi. Misalnya saya ngambil air, teman saya ngambil gelas, kita kolaborasi jadi utuh kan? Ya, jadi bisa punya dua-duanya. Kalau tidak memungkinkan untuk kita kuasai semuanya gitu. Karena ada batasan waktu dan dana juga ya, mau belajar semuanya susah juga. Ya, itu tadi untuk IPA. Untuk IPS juga masih banyak salah persepsi. Ada salah satu klien saya mau ngambil jurusan ilmu politik, ibunya nggak setuju. Ini anak cewek, saya nggak mau dia jadi politikus. Nah, ilmu itu ada dua. Ada yang tergolong vokasi. Kalau ngambil akuntansi, jelas dia jadi akuntan. Ngambil psikologi, dia jadi psikolog. Nah, itu kelihatannya jelas ya. Ilmu politik, jadi politikus. Nah, salah, bukan. Jadi banyak ilmu-ilmu di IPS itu tergolong transferable skill. Ilmu yang bisa ketransfer ke banyak bidang lain. Belum tentu istilahnya salah jurusan. Jadi waktu kita ngambil ilmu politik, kemampuan analisa kita akan diasah. Sedangkan kemampuan analisa ini bisa ditransfer ke banyak bidang lain. Hanya contoh-contoh waktu kuliah lebih banyak menganalisa dunia politik. Ya, jadi senior vice president Gojek yang tadi saya bilang usia 28 itu lulusan ilmu politik dan dia jago statistik. IPS itu tidak terlepas dari angka, dari matematika ya. Jadi nggak bisa seringkali memilih IPS-nya dengan alasan yang salah. Aku mau ngambil IPS karena nggak suka matematika. Sampai IPS tetap akan ketemu statistika. Karena kita mau nganalisa nggak pakai data, pakai apa? Ya, tapi matematikanya mungkin agak berbeda ya. Kalau untuk teknik lebih ke kalkulus, tapi ini untuk IPS lebih ke statistik. Ya, sosiologi mau jadi apa gitu, nggak jelas. Nah, saya juga udah ada info letter, nanti kalau mau dibaca bisa, di situ ada banyak contoh-contoh ya. Jadi peminatannya juga luas banget. Ambil S2-nya bisa aja di PBB. PBB itu punya universitas di Costa Rica. Jurusannya conflict resolution. Hanya membahas satu jurusan itu aja dibagi dalam 6 jurusan. Media. Ternyata media itu punya peran meredam konflik atau malah manas-manasin ya, malah ngomporin gitu, rame. Jadi kalau kita kerja di PBB, kita bisa membuat pelatihan, proyek-proyek pelatihan supaya jurnalis, media-media itu bisa membantu meredam konflik. Ya, jadi kerjanya apa? Lulusan sosiologi banyak ya, bisa bikin proyek di pemerintah atau di NGO, bisa. Ya, kemudian ada lagi peminatan pendidikan, konflik resolution untuk pendidikan. Nah, saya mewawancara salah satunya, dia juga kerja di PBB, memberikan pelatihan-pelatihan untuk sekolah-sekolah, meramu kurikulum supaya anak-anak tidak punya jiwa konflik. Luas banget sebetulnya ya. Antropologi, apalagi ini kayaknya hampir punah deh ya. Karena jurusan SMA sekarang IPA, IPS, jurusan bahasa aja udah banyak yang hilang. Sedangkan antropologi ini tadinya mata pelajaran ya di jurusan bahasa ya, budaya. Nah, di dalam antropologi, contoh, kalau di UGM itu antropologi budaya, kalau UI itu antropologi sosial. Bisa dilihat mata kuliahnya, ada corporate culture. Jadi kalau psikologi kita membahas individu, kalau sosiologi, antropologi, pendidikan, itu kita bicara satu kelompok. Dan anak-anak antropologi itu jago karakter dan budaya satu kelompok. Nah, misalnya mau mengubah budaya atau corporate culture di satu perusahaan, kulturnya selama ini kayak begini nih, susah diubah nih, orang-orangnya ogah untuk berinovasi, udah di zona nyaman gitu. Saya mau ubah culture seluruh perusahaan, sekelompok orang, nggak gampang ya. Sebetulnya ahli antropologi bisa meramu kurikulum perubahan karakter satu kelompok, satu generasi.
Kalau kita nggak paham bahwa generasi Z dengan generasi Y itu karakternya berbeda. Anak-anak Bapak Ibu sudah tidak tergolong generasi milenial. Ya, generasi Y itu mereka lebih co-working space gitu ya. Mereka mau tampil eksis, TikTok, nampang di sosial media. Tapi generasi yang Z, yang lebih bawah, sebetulnya mereka lebih suka privacy. Makanya saham Snapchat meningkat, tajam, naik, karena relevan dengan generasi yang lebih baru. Jadi kalau kita nggak paham karakter generasi, kita mau buka bisnis, tahu-tahu buka co-working space yang nggak laku untuk generasi Z. Ya, jadi seringkali kita nggak tahu aja. Kriminologi, jadi lulus dari sini anak-anak kita punya kemampuan investigasi. Dan itu sekarang kriminalitas banyak terjadi di dunia maya. Bisa nggak kerja di perusahaan teknologi? Ya bisa dong, untuk banyak meneliti tentang fraud di dunia maya, e-commerce ya kan. Jadi bisa bekerja sama dengan anak-anak teknologi. Mereka nggak ngerti mindsetnya kriminal tuh gimana. Nah, jadi banyak sekali jurusan-jurusan di IPS sebetulnya tergolong transferable ya Bapak Ibu, tidak harus yang kelihatan ada namanya. Kedokteran, dokter, farmasi, apoteker, akuntansi, jadi akuntan gitu ya. Kadang-kadang kalau jadi apanya nggak kelihatan tuh jadi gamang gitu ya. Padahal artinya kita gamang berarti kitanya kurang informasi, ya kurang wawasan. Jadi harus baca. Nah, saya tidak melupakan anak-anak seni ya. Bukan cuma IPA, IPS, ada anak-anak yang seniman-seniman. Di dunia seni pun anak-anak masih kurang wawasan, kurang informasi. Jadi ada seringkali yang dilirik kalau nggak arsitek desain. Jurusan seni rupa itu sendiri sering dipandang sebelah mata ya. Ada klien saya juga pengen ngambil seni rupa. Bapaknya di ruangan saya nih ya sebelum pandemi bilang, "No, ntar lu kerja di Ancol no, melukis pinggir pantai," katanya. Nah, di dunia seni rupa yang membuat karya seni murah 300.000 mungkin di toko online ya, dan yang ratusan juta sampai miliar. Heri Dono, Eko Nugroho, ya Tita Ruby, itu apa sih yang membedakan? Ini salah satu karya anak bangsa kita ya, Tita Ruby. Waktu saya ke Singapura Biennale, salah satunya ada karyanya Tita Ruby. Ini keren banget, saya masuk ruangan, wow, jubah emas disorot lampu, keren banget, bangga banget gitu sebagai orang Indonesia. Nah itu terus anak saya, saking saya terkesima, anak saya minta difoto. Padahal dia mungkin nggak tahu itu apa. Nah ini jubah keemasan melambangkan kejayaan Indonesia di atas kapal di zaman Kerajaan Sriwijaya dulu. Kita jaya di atas laut. Sekarang ternyata kalah sama Singapura ya. Nah, jadi ungkapan di dalam seni itu yang bikin mahal. Dolorosa Sinaga, patungnya dari aluminium foil yang ibu-ibu biasa pakai di dapur ya, murah kan? Tapi harganya 65 juta yang cuma segini. Jadi bukan kertasnya yang mahal, tapi Dolorosa ingin mengungkapkan protes. Kekerasan terhadap wanita. Nah, itu yang mahal. Nah, mari kita dengarkan paparan Tita Ruby ya, sang senimannya. Pada waktu itu misalnya saya berpikir saya lagi memasak, kemudian saya menemukan bumbu-bumbu dan saya berpikir misalnya kenapa ya pada waktu itu bumbu-bumbu itu bisa kemudian diperebutkan dan kemudian itu kan membentuk dunia ya. Artinya menggeser batas-batas negara, terjadi peperangan, pertumpahan darah menjadi satu cerita yang sangat besar sekali gitu untuk manusia dan perkembangan peradaban gitu. Saya mungkin akan mengambil pala untuk menyederhanakan dari seluruh gambaran cerita yang sudah saya punya itu. Bagaimana cara menariknya ke kegiatan masa lalu? Maka saya memutuskannya melapisinya dengan emas. Problem yang lainnya adalah problem teknis. Adalah saya harus mencari cara bagaimana isolator menjadi konduktor. Ya, keren banget ya, lagi masak yang diingat sejarah. Nah, harusnya sekolah itu kayak gini loh ya. Jadi semuanya jadi ingat gitu cerita-cerita sejarah, bukan cuma tahun-tahunnya ya. Nah, jadi lagi masak, wah ini bumbu-bumbu dulu menggeser batasan negara. Wah, keren banget ya, ini yang namanya filsafat seni. Filosofinya ini loh yang bikin
Mahal karya seni itu ya. Jadi bukan berarti barusan saya ditanya teman saya anaknya itu suka menggambar, masih SD. Apakah mendingan homeschooling aja ya supaya saya bisa fokuskan dia di les menggambar? Enggak, sebetulnya bukan berarti dia hanya les menggambar saja ya, karena jadinya tukang gambar. Terus gambarnya tadi nanti takutnya 300.000, 500.000 karena nggak ada kontennya. Justru yang masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB yang tahun lalu dibilang, wah keren banget. Dia mengamati fenomena politik, pemilu di Indonesia. Oh ribut ya, semuanya rame, banyak hoax gitu kan. Dia tuangkan dalam karya seni. Nah itu loh yang mahal. Jadi dalam belajar IPS, sosiologi, psikologi, sejarah, ungkapan-ungkapannya itu ya, kalau dituangkan karya seni, apakah itu novel, film, patung, lukisan, foto, itu cuma masalah teknis. Bisa dipelajarin sambil jalan. Tapi yang sulit itu kontennya. Ya, jadi untuk anak-anak seni pun di IPS itu isi-isi sejarah dan lain-lain itu sangat berguna ya untuk dituangkan dalam karya seni, bentuknya seni ya. Nah, yang terakhir sekarang, kenapa anak-anak suka kesana kemari milih jurusan? Tadi Pak Nanang mengatakan 87%, ternyata anak-anak merasa salah jurusan ya. Dan angka drop out di tahun pertama kuliah sudah mencapai 40-an%. Jadi mereka pindah tadi ya. Nah, sebelum ke sana masih di dunia seni, saya lupa ini dari seni rupa itu nggak cuma jadi seniman ya. Atau pematung gitu Bapak Ibu ya, bisa jadi pengusaha juga. Ini teman saya punya bisnisnya art clinic. Jadi S2-nya ngambil art restoration di Itali. Tukang membetulkan lukisan. Nah, tapi lukisan yang dibetulkan yang harganya ratusan juta miliar Avandi gitu ya. Jadi kadang kanvasnya sudah kena rayap. Nah, itu materialnya masih import semua. Nah, di situ opportunity. Kenapa kita nggak bisa bikin material sendiri ya? Jadi malah buka cabang bisnisnya di Belanda. Di masa pandemi tidak terpengaruh karena kan klien-kliennya kelas atas semua. Kolektor seni di Indonesia kan Uy Hongjin, koleksi seninya triliun kalau dihitung, Sampurna, Ciputra. Ya, jadi dia tetap kerja dari rumah kayak klinik gitu ya, pakai jas putih, tidak hanya dokter, tapi kayak di lab gitu kan, harus hati-hati sekali. Dia menolak-nolak lukisan tiap bulan. Nah, yang terakhir, seringkali kurang mengenal diri ya. Banyak anak itu milih jurusan hanya berdasarkan minat. Saya nggak percaya sama minat anak Indonesia. Karena minat itu tergantung dari exposure. Nggak mungkin anak-anak kita bilang, aku suka banget lo menyelam. Pernah menyelam nggak? Belum. Nah, jadi mungkin exposure, pengalaman anak-anak, aktivitas anak-anak dari kecil sampai sekarang itu masih terbatas. Apalagi pandemi kan. Ya, belum lagi tergantung tiap keluarga. Ada yang bukan tipe adventurous, padahal mungkin anaknya aslinya adventurous gitu. Jadi dia antara aslinya dengan exposure-nya belum pas, jadi belum ketemu, jadi dia belum tahu dia punya minat apa enggak. Ya, terus selain mesti mencoba untuk menemukan minat, kalau nggak bisa nyoba ya baca. Ya, tadi kita udah tahu ya orang Indonesia nggak suka baca gitu kan. Kita ada di ranking 60 dari 61 negara dalam hal membaca ya. Nah, udah nggak nyoba, baca juga enggak. Ya belum tahu minat apa enggak. Jadi nggak fair kalau anak-anak cuman dibilang follow your passion, ikutin aja passion kamu. Boro-boro passion, minat aja belum tahu. Saya tanya anak kelas 12 aja mau ngambil jurusan apa, nggak tahu. Pelajaran di sekolah yang paling disukai, biasa aja. Matematika suka nggak? Ya gitu deh. Ya, jadi kalau saya berangkatnya bukan dari minat. Awalnya itu dari tipe kepribadian. Karena anak-anak kita lahir jebret. Wah, mereka bukan kertas kosong. Mereka sudah ada kepribadian bawaan. Tugas kita sebagai orang tua dan guru, itu observasi dulu. Ya, ekspektasi boleh, tapi berikutnya ya, harusnya kita observe dulu anak saya, ini ibaratnya buah-buahan ya, anak saya biji buah apel, jeruk, mangga, atau nangka, supaya saya bisa beli pupuk yang pas gitu. Supaya apelnya memang berbuah gitu kan. Nah, kalau kita nggak observasi, tahu-tahu dikasih pupuknya salah, remaja dia bingung, saya apel apa jeruk ya? Aslinya apel dikasih pupuknya untuk jeruk. Akhirnya nggak ngembang-ngembang juga ya. Kan ada ya pohon yang nggak berbuah-berbuah, akhirnya kita harus pindahkan supaya dapat matahari baru, gitu kan?
Nah, ini sekedar kuis ya Bapak Ibu, bukan psikotes yang sesungguhnya ya, hanya kuis aja. Di sini ada lukisan. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan di chat. Begitu ngelihat lukisan ini, kata-kata yang muncul di benak Bapak Ibu masing-masing. Silahkan tuliskan di chat. Tidak ada aturan, tidak ada batasan. Saya tidak akan ngasih contoh. Karena nanti ikut-ikutan ya. Sederhana, ya. Terima kasih Bu Lia ya, atau Ibu Ilak. Orang jualan, oh so alive ya, pedagang sayur. Reuni di pasar. Nah, di sini udah ada 2 tipe kepribadian. Hanya contoh ya, ini bukan psikotes. Bahagia, suasana di pasar, oke. Kebahagiaan, curhat, bahagia bersama dalam kesederhanaan, bercanda, kerjasama. Oke, mencintai pekerjaan. Oke, kita sudah ada bayangan ya. Nah, artinya apa? Ini hanya contoh ya. Anak kita lahir sudah ada bawaan tipe kepribadian, apakah mereka lebih sensing atau intuitif. Sensing, dari kata senses. Kelima panca indera, sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, dialamin. Jadi kalau mereka lihat lukisan tadi, ya apa yang langsung dilihat? Jualan. Faktanya, ini orang jualan. Ya, sayur yang dilihat mungkin bajunya, ada becak gitu kan. Jadi mereka lebih ngelihat detail-detailnya. Apa yang bisa dipegang, bisa dilihat. Mereka lebih melihat practical realities. Belajarnya dari past experience yang dialami. Misalnya, dia untuk tahu bahwa karakter gajah itu dia nggak akan lupa. Kalau kita baik sama dia atau kita jahat sama dia, seumur hidup gajah tuh nggak bakal lupa. Dia belajar itu bukan dari buku ensiklopedi. Dia belajar itu mungkin Bapak Ibu pernah ngajak dia ke kebun binatang. Terus si tour guide-nya cerita gitu ya. Atau ngalamin sendiri dia. Jadi dia ingat. Nah, sebaliknya, anak-anak yang tipe intuitif, dia mungkin hafal tipe-tipe dinosaurus, karakter masing-masing dinosaurus. Padahal dinosaurusnya nggak ada di kebun binatang ya. Nggak pernah dilihat faktanya, nggak ada, sudah punah. Nah, tapi ada anak-anak yang waktu kecil gitu, begitu dia tertarik dinosaurus, dia hafal semuanya. Bukan karena sengaja dihafalin satu-satu, anak saya pintar menghafal, enggak. Memang anak intuitif kalau sudah tertarik sesuatu, dia gali mendalam, dia kuasai betul. Kalau sukanya mobil, tipe-tipe mobil dia tahu semua. Klien saya, ibunya bilang, anak saya usia 3 tahun ya, dia tuh melihat lampu mobil aja. Dia udah tahu nih mobil apa tipenya. Sementara anak sensing main mobil, cuman digerak-gerakin doang. Jadi anak intuitif, dia lebih melihat the big picture-nya, imajinasi. Jadi yang tadi langsung yang dilihat kesederhanaan, kebahagiaan dalam suatu kesederhanaan. Nah, itu yang lebih intuitif. Tapi tadi contoh ya Bapak Ibu, bukan psikotes yang sesungguhnya. Metafor yang suka menggunakan ibaratnya. Anak intuitif seringkali dianggap tidak fokus. Nah, banyak oleh orang tua kadang waktu kecil diajak ke psikolog karena dikira otis atau ADHD ya. Ada klien saya yang dari kecil udah langganan diajak ke psikolog, padahal guru-guru bilang anak ibu normal, anak ibu normal. Ibunya marah-marah. Saya yang tinggal sama dia setiap hari. Saya tahu betul anak saya ini nggak fokus. Misalnya kalau saya ngajak ngomong tuh tentang apel, dia malah ngajak ngomongnya tentang putri salju misalnya. Atau Steve Jobs, atau Isaac Newton gaya gravitasi dulu. Karena apel itu mengingatkan dia pada Isaac Newton menemukan gaya gravitasi dari apel jatuh. Jadi pikirannya dia ngelompat. Jadi dianggapnya tidak fokus. ADHD ada, tapi tidak semua anak ya yang nggak fokus itu artinya ADHD. Ada yang karena kepribadiannya memang ngelompat-lompat. Itu anak-anak intuitif. Ya. Nah, contoh aja, dengan hanya kita mengenal anak kita, kategori sensing atau intuitif, Bapak Ibu nanti bisa nyoba ya, anaknya disuruh masak ya. Kalau yang sensing tuh dia ngikutin aja resepnya. Masukkan air 1 liter, masukkan ini. Kalau anak intuitif dikasih resep soto, jadinya tetap beda. Dia mungkin lihat YouTube aja, tahu garis besarnya, udah, jangan dikasih nilai, nggak ada benar salah, coba dibebasin. Yang sensing gampang kalau nggak ada resepnya, yang intuitif bebas nih, salah nggak apa-apa gitu. Nah, dia lebih iseng.
pakai insting aja, nyoba-nyobain. Ya, nah dalam memilih bidang studi udah lebih mudah. Kalau di dunia musik ini hanya contoh ya, contoh anak-anak sensing typically seperti ini. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Ya, jadi Felix Irwan ini kalau dilihat di YouTube-nya isinya banyakkan cover ya, mengcover lagu-lagu yang sudah ada tanpa modifikasi yang berarti. Jadi kalau anak sensing typically ya kita ikutin aja resepnya dalam tanda kutip. Kalau anak-anak intuitif kira-kira seperti ini. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh, oh apa tuh, di rumah saya, naik kerja motor, tunggu pulang batu, biar ke rumah saya, di rumah juga, mau lagi ketungkang, rimang dua, mundur bawa ini lagi, jiwa bola, ribalah mangkuk, di satu kali. Ya, anak-anak intuitif akan lebih tergali potensinya kalau dikasih kesempatan compose ya. Jadi ada salah satu murid saya yang memang intuitif, dia compose, bikin lagu, orang tua support. Jadi udah didaftarkan dan di aplikasi gitu ya. Dan sudah ada viewernya. Nah, dari awal. Jadi tidak sekedar perform kalau anak-anak yang intuitif biasanya potensinya ya. Kalau dan suka nari yang intuitif, coba mulai digali untuk jadi koreografernya. Ya, kalau yang sensing mungkin dia penarinya, ikutin contohnya. Ya, nah untuk bidang lain, misalnya dunia arsitek, biasanya itu dunianya anak-anak intuitif karena tanahnya masih kosong harus bisa ngebayangin kan ruangan di udara yang abstrak. Kalau udah ada gambar, ada ukuran, anak sensing tinggal bangun. Jadi sebetulnya mereka lebih kontraktornya. Banyak yang suka salah persepsi di sini. Anak saya suka gambar, berarti arsitek. Nah, habis itu pusing dah. Ya, padahal mereka sebetulnya jurusannya lebih yang construction engineering manajemennya, kontraktornya. Kalau di bidang desain, yang intuitif dia desainernya, fashion desainernya, interior desainernya. Yang sensing tuh yang bikin, kayak si Niluh Jelantik, bikin workshopnya, bikin sepatunya. Sama-sama bisa sukses ya Bapak Ibu. Nah, kalau di ITB contohnya itu ada jurusan kriya. Ini untuk anak sensing lebih pas daripada desain. Dia bikin kainnya, dia bisa jadi suppliernya fashion designer atau interior designer. Untuk anak IPS, yang sensing lebih ke akuntansinya, karena fakta sudah, kenyataan sudah terjadi. Tapi anak-anak intuitif lebih ke finance, bukan akuntansi. Anak intuitif kan lompat-lompat tuh ya, jadi berita politik juga dia ngikutin kan. Donald Trump kalah, Joe Biden menang, perang dagang sama China lanjut nggak? Kalau lanjut, ekonomi Indonesia dampaknya kemana? Nah ya, kalau untuk anak-anak IPA, yang anak-anak intuitif food science, bikin mie instan dari sayur, lebih sehat kali ya, aku ganti resepnya kan. Kalau anak sensing di food technology dia lebih nyaman, proses pengawetan makanan di pabrik udah terbukti jalan pakai ini, ikutin aja resepnya. Ya. Nah, jadi kesimpulan dari webinar kita siang hari ini dalam memilih jurusan, apakah itu IPA, IPS, nanti jurusan kuliah ya. Yang pertama bukan dari minat, yang pertama kenali diri anak kita dulu, observasi dulu. Ekspektasi boleh, tapi kita harus observasi dulu pemberian Tuhan ke anak saya ini tipe yang mana dulu nih, supaya kita bisa ngasih pupuk yang pas, jadi dia cepat berbuah, berbunga gitu kalau tanaman ya. Jadi kalau udah ketemu kepribadiannya, kita kasih exposure yang pas, ini gue banget ya, jadi minat dong, jadi bakatnya keluar.
Yang kedua, jangan buru-buru menghakimi sebuah jurusan. Kita open-minded dulu, mindsetnya gelasnya separuh. Aku mungkin belum banyak tahu kan, jadi masih mau menyerap hal yang baru. Kalau sudah open-minded, persepsi sudah dicabutin, baru bisa diisi informasi baru. Research, dan research. Apa yang membawa kesuksesan zaman orang tua dulu? Belum tentu masih relevan dengan zamannya anak-anak sekarang, Bapak Ibu ya. Saya Inalim dari jurusanku.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Asni ya. Oh, Bu Mira, maaf. Ibu Ina. Baik, terima kasih Ibu Ina atas paparannya hari ini yang begitu menarik. Baik, untuk peserta seminar yang saya hormati, kini kita masuk ke dalam sesi diskusi. Bagi seminar yang bagi para peserta yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat dan dikirimkan ke admin pertanyaannya. Karena kalau tidak salah dari panitia ini ada hadiah untuk pertanyaan terbaik. Baik, ada beberapa pertanyaan Ibu Ina. Saya akan coba bacakan dulu dari pertanyaan yang pertama. Dari Bunda Dian, nama siswanya Aga. Pertanyaannya, menurut saya selain memilih jurusan, memilih sekolah yang tepat juga sangat penting. Pertanyaannya, sistem pendidikan atau belajar apakah yang baik dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini? Apakah active learning atau sistem pendidikan konvensional? Itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi kalau bicara sistem pendidikan mana yang paling baik, tidak bisa digeneralisasi. Ya, cara belajar tiap anak beda-beda. Jadi prinsip saya tidak ada sekolah terbaik atau universitas terbaik. Sekolah terbaik atau universitas terbaik bagi setiap anak beda-beda. Yang terbaik bagi satu anak belum tentu terbaik bagi anak yang lain. Contoh saja ya. Kalau bicara tadi sensing dan intuitif, anak-anak sensing itu learning by doing. Jadi dia lebih cocok project based learning. Jadi dia nggak cocok yang dikasih banyak buku. Mekanika fluida adalah NaCl ditambah HCl, itu dia akhirnya ngafalin doang karena dia suruh menghafalkan sesuatu yang dia tidak pernah gunakan kelima panca inderanya. Dia nggak pernah ngelihat wujudnya NaCl seperti apa. Itu nggak efektif. Tapi kalau untuk anak-anak sensing, langsung diajak bikin sampo, bikin lipstick, bikin body lotion. Di dalamnya mengandung unsur-unsur kimia ini. Nah, dia paham. Ya, jadi project based learning itu pas banget untuk anak-anak yang tipe sensing. Jadi harus banyak praktek. Dia harus bisa melihat, dia harus pernah mengalami. Nah, sebaliknya untuk anak-anak intuitif, tentunya mereka juga suka ya project based learning yang banyak praktek. Tapi tanpa praktek pun mereka bisa nangkep. Hanya dikasih tahu mekanika fluida adalah bisa ngebayangin sendiri. Dia bisa ngelompat gitu. Nah, untuk di luar negeri, universitas itu sebetulnya ada 3 macam. Dengan sistem pendidikan yang beda-beda. Research based university, ini universitas yang teori. Ini yang ranking-ranking. Ranking tinggi karena penelitiannya kuat. Seringkali kita hanya mengejar di sini. Hanya ngejar rankingnya, padahal belum tentu cocok untuk anak-anak sensing. Kesian dia, dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Ujian bagus, semester depan udah lupa, semester lalu belajar apa. Nah, kalau tipe yang kedua, University of Applied Sciences, ini terapan, dosen-dosennya untuk ngajar di sini wajib sudah pernah kerja, praktisi, ada internship, banyak workshop. Nah, biasanya bukan tipe yang ranking, tapi dia banyak praktek sehingga lulus dari sini anak sensing. Itu ilmu yang didapat lebih banyak yang menyerap. Ya, employers don't care what you know, they only care what you can do. Jadi bukan hanya ijazah dari mana, yang penting bisa ngapain, gitu kan. Nah, yang ketiga, liberal arts universities. Ini juga lebih cocok untuk anak intuitif. Kelasnya kecil, selalu diajar profesor, nggak pernah asisten dosen. Di situ banyak debate. Ya, banyak mengajarkan pola pikir kritis, critical thinking. Nah, di Indonesia sayangnya kita selama ini baru satu tipe ya, research based university, teori-teori.
Makanya Pak Jokowi bilang, para dosen jangan pakai kurikulum dosen dong, pakai kurikulum industri gitu. Nah, makanya menterinya makin nge-push sebelum akhir tahun ini, Politeknik di Indonesia banyak yang harus berubah menjadi sarjana terapan. Nah, ini yang diharapkan akan ada universitas terapan. Kalau di Jerman ini Fachschule namanya. Kalau di Belanda Hogescholen, saya nggak tahu cara ngomongnya ya. Tapi yang bunyinya kayak gitu itu terapan. Begitu ya Bu Dian, jadi yang tepat untuk tiap anak beda-beda. Iya, terima kasih Bu Ina atas jawabannya, luar biasa. Memang kita harus cari sekolah yang fit dengan kondisi anak. Lalu Bu Ina ada pertanyaan lagi, apakah ada hubungannya dengan soft skill dengan kesempatan untuk berkarir anak nantinya? Ya, sangat. Jadi ada istilah menarik begini, hard skills get you hired. Soft skills get you fired. Jadi kadang pertama kali kerja orang mencari ya, saya mau mencari programmer, tentunya saya butuh orang yang mampu membuat program gitu kan, jadi hard skills-nya perlu nih. Tapi bisa jadi dia nggak bertahan lama karena soft skills-nya. Mungkin dia tidak mampu berkolaborasi, kemampuan mungkin etos kerjanya sering hilang, nggak jelas, nggak on time. Ya. Jadi soft skill sangat perlu ya, tentunya. Ya, betul sekali. Ada pertanyaan selanjutnya, yang tadi itu dari Saidah Elza pertanyaannya, dan ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ayu, nama anaknya Alif, kelas 7E. Seberapa besar kita bisa bergantung terhadap hasil tes sidik jari untuk bakat anak dalam memilih jurusan atau profesi anak di masa depan? Menurut Bu Ina seperti apa? Ya. Jadi mungkin pertama saya bahas dulu semua alat tes ya. Pada dasarnya tiap alat tes itu menyoroti hal-hal yang berbeda-beda. Kalau sidik jari sebetulnya belum ada penelitian ilmiahnya. Jadi saya pernah ngobrol dengan S3 profesor psikologi yang meneliti tentang itu. Jadi kalau saraf-saraf kita seseorang itu aktif, memang mungkin bisa beberapa hal terdeteksi di situ. Tapi kalau anaknya tipe yang mager, banyak nonton, jari-jarinya nggak banyak dipakai, sebetulnya hasilnya bisa sangat tidak akurat. Nah, tapi kalau bicara minat, ada keterbatasan juga ya dari sidik jari kan mungkin nggak ketahuan juga, wah dia akan tertarik ke nanoteknologi, ya nggak tahu juga gitu kan. Dia akan tertarik ke data science, nggak tahu juga antara data science, data analytics, atau business analytics, yang nggak mungkin tahu dari sidik jari ya. Nah, tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, jangan memandang cara kita memandang alat tes. Nah, ini yang harus diubah. Seringkali kita memandang alat tes itu kayak ramalan nasib, ramalan takdir ya. Alat tes di seluruh dunia sebetulnya terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, anaknya mengerjakan asesmen. Ya. Yang kedua, tahapan verifikasi dengan sang psikolog atau konsultannya. Kalau seringkali kita mencari yang murah ya, kalau bisa gratis gitu kan. Nah, konsultasinya ini diilangin. Misalnya tes massal di sekolah rame-rame gitu kan, nyarinya murah dan gratis. Jadi hanya ada anaknya diminta menjawab. Nah itu bentuknya baru dugaan Bapak Ibu, belum diverifikasi. Itu bentuknya baru hipotesa. Karena ada anak yang memang tipenya tipe idealis. Jadi dia cenderung mencari jawaban yang ideal, bukan yang sesungguhnya. Jadi tidak melambangkan dirinya berdasarkan ekspektasi orang di sekitarnya. Orang yang ideal itu harusnya well organized. Jadi hasilnya well organized, ibunya ngomel, anak saya nggak ada-adanya deh dia teratur. Karena dia merasa selama ini diharapkan menjadi orang yang organized. Kayak ujian sekolah tuh Bapak Ibu. Jadi dia cenderung mencari jawaban yang benar adalah gitu. Makanya harus diverifikasi dengan sang konsultan atau psikolognya ya. Jadi bukan alat tesnya ini benar atau salah. Kalau nggak sesuai, kadang alat tesnya yang disalahkan. Itu satu. Terus kalau ada orang tua bilang nggak sesuai, kadang-kadang kalimatnya belum selesai. Kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan saya. Kalau boleh jujur ya. Hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Iya. Ya. Baik Bu Ina, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, banyak sekali muncul pertanyaannya. Ini saya mau tanya, sejak kapan kita sebagai orang tua mengetahui peminatan anak? Apakah kita mengetahui dari nilai akhir akademik anak di sekolah?
Ini dari Bunda Talita Syifa. Ya, menarik. Kalau bicara sejak kapan memilih jurusan dan karir, saya selalu jawab sejak bayi. Sebetulnya tugas orang tua tadi waktu anak kita lahir itu memang observasi dulu ya. Tapi karena kondisi kadang kan ya nggak selalu salah lah ya. Ada klien saya tuh yang ayahnya meninggal waktu anaknya masih kecil sekali. Jadi ibunya single mom, harus kerja kan, berangkat pagi pulang malam. Jadi nggak sempat observasi, anaknya dipegang babysitter. Jadi kalaupun ditanya dulu waktu kecil mainannya apa nih Bu? Nggak tahu dulu mainannya apa. Padahal dari mainannya kita bisa observasi. Kalaupun cewek dikasih boneka, bonekanya diapain? Di kutak-katik, dikepang-kepang, tangan kakinya hancur, hilang tak kemana. Atau bonekanya utuh, dia bermain peran, imajinasi. Ini ibunya, ini anaknya, ini gurunya gitu. Nah, orang tua yang observasi, jadi bisa ngelihat anak saya berbeda. Saya punya 2 anak. Yang satu waktu kecil 1 tahun saya bacakan buku-buku, dia duduk, anteng banget seneng dibacain buku. Anak saya yang kedua di usia yang sama saya bacain buku, semua buku hancur. Langsung dibolak-balik, disobek sana-sini. Dari kecil mereka udah ada bawaan. Kalau kita tahu itu artinya apa, saya bisa ngasih exposure yang berbeda. Anak saya yang pertama waktu kelas 3 SD itu ada science camp 1 minggu, saya ikutin science camp. Saya coba 2 hari dulu karena mahal ya, 5 hari ya. Ternyata dari hari pertama anak saya udah bilang, wah seru banget, aku bisa lihat DNA-nya pisang katanya. Aku mau ikut sampai hari Jumat katanya. Nah, bener nih berarti nih dugaan saya gitu ya. Sementara yang kedua lebih fisik. Aku pengen perutnya 6 packs gitu kan. Dia sangat fisikal gitu. Jadi aku mau mengalahkan Bolt, pelari tercepat di Afrika gitu. Jadi selalu fisikal dia. Sangat sensing dia. Nah, jadi sebetulnya sejak kapan harusnya sejak dini kita observasi. Plus kalau orang tua sibuk harusnya guru TK dan guru SD. Ini juga sayangnya tidak berjalan semestinya ya. Di sekolah kita jarang ya Bapak Ibu terima laporan. Ibu waktu istirahat anak ibu itu ke perpustakaan loh. Yang dibaca buku-buku ini loh. Enggak, kita dipanggil kalau anak kita bermasalah ya. Observasinya enggak. Ngapain aja gitu. Nah itu sebetulnya kerjasama orang tua dan guru yang semestinya. Nah, kalau ini dijalanin, nggak perlu alat tes Bapak Ibu. Sebetulnya. Tapi karena ini tidak berjalan semestinya, ya udah SMA akhirnya butuh pihak ketiga untuk ngetes dan untuk diajak diskusi ya. Konsultan itu untuk teman diskusi, bukan untuk ini cocok, ini nggak cocok kayak tukang ramal. Bukan ya. Mindset kita. Nah, itu yang sejak kapan. Yang kedua, banyak bakat anak kita itu tidak ada nilainya di rapot. Saya ulangi, banyak bakat anak kita tidak ada nilainya di rapot. Jadi seringkali kita miss. Misalnya Oprah, dia bisa mewawancara orang dengan kasus sensitif tanpa bikin orang itu tersinggung. Nah, itu bakat ya, berguna di profesi tertentu ya. Dia memiliki interpersonal intelligence yang luar biasa tinggi. Gak ada nilainya di rapot. Jadi kita sering lupa. Teman-teman itu kalau curhat, selalu curhatnya ke anak saya misalnya. No itu bakat, tapi nggak dinilai di rapot. Jadi kita sering kelewat gitu bahwa anak kita punya bakat. Dan nilainya jelek, belum tentu dia tidak berbakat. Nah ini juga mesti dilihat ya. Saya ada kasus yang sangat ekstrim. Jadi anak Bandung ini waktu SD itu waktu kelas 1 gitu ya, nilai matematikanya itu 1 dan 2. Ibunya penasaran, pengen tahu kan. Padahal saya ngajarin anak saya tahu anak saya ini ngerti deh matematika. Kenapa cuma 1 dan 2? Jadi tanya ke gurunya, boleh lihat nggak soal ulangannya? Ternyata 5 soal, anak ini menjawab 1 soal. Habis itu dia bikin pertanyaan sendiri. Nomor 6, 7, 8, 9, 10, dan dia jawab sendiri. Jadi sebetulnya kan dia ngerti, dia bosen, dia langsung lompat, melanjutkan. Nah tapi dikasih nilainya 1. Nah, kalau hanya nilai rapot, orang tua akan menganggap anak saya nggak bakat matematika. Akhirnya singkat cerita anak ini homeschooling, tidak mendaftar ke ITB, tapi dipanggil oleh ITB. ITB bisa menemukan anak ini punya bakat jadi hacker. Tapi kalau nggak dikasih training, dia bisa jadi hacker yang tidak etis. Jadi anak ini perlu dikasih training. Matematika kan, teknologi itu, algoritma. Keren ya. Ya. Jadi hati-hati, jangan hanya lihat rapot ya. Ya.
Untung nggak ya, Bunda kan bukan rapot minded kan. Menurut Bunda, menurut Yala, ayah sama Bunda orang tua yang gimana? Dalam segi pendidikan. Nanti Ustaz mohon di mute. Oh ya, baik. Ada yang ini. Baik Ibu, ya betul sekali, observasi anak ketika kecil, Bu Ina, saya setuju sekali. Mungkin di kelas saya juga minta anak-anak untuk bertanya kepada orang tuanya ketika kecil, passion, minat, apa, karena mungkin waktu kecil suka main ini, tapi mainnya seperti apa. Kalau Lego pun mungkin Legonya mainnya seperti apa, main bikin build, bangunan, atau hanya nge-short, ada juga yang cuma nge-short warna, bentuk, itu nanti beda lagi minatnya. Itu sih Bu Ina, betul sekali saya ini. Bu, ada satu lagi pertanyaan, ini dari ayah Eri, untuk nama siswanya Dizma kelas 9C. Ini mungkin masih mirip-mirip dengan yang tadi. Saat menentukan bakat dan minat anak, kita terkadang menggunakan jasa psikolog. Pertanyaannya, seberapa akurat hasil psikolog tersebut? Dan tidak akan berubahkah? Itu pertanyaan dari Bapak Eri. Ya, jadi ini tadi ya masih yang tadi ya, sebetulnya bukan seberapa akurat jasa psikolognya. Tapi saya percaya semua alat tes itu sudah melalui penelitian mendalam, biasanya dibuat oleh para dokter psikolog. Jadi saya percaya itu udah hasil research. Ya, tapi seringkali kita kalau ada sesuatu tadi yang tidak sesuai, dianggap tidak sesuai, kita buru-buru mencari kesalahan pihak yang memberi tes. Jadi dari pengalaman saya dealing dengan sekolah-sekolah, setiap sekolah ganti-ganti alat tes, selalu ada orang tua yang protes, selalu komplain, ini nggak sesuai, ini nggak sesuai. Sampai ada kepala sekolah bilang, udahlah nggak usah pakai tes-tes, terserah orang tua mau nyari sendiri-sendiri gitu. Nah, seringkali kita lupa untuk melihat refleksi diri. Jangan-jangan kan anaknya yang dalam mengisi dia belum mengenal diri. Jangan-jangan anaknya memang tipe idealis. Jadi kalau dikasih psikotes, tipe idealis seringkali jangan heran hasilnya berubah-ubah terus. Nggak pernah konsisten. Tapi itu menunjukkan setelah diverifikasi, biasanya saya kasih kasus-kasus. Banyak anak idealis. Misalnya idealis itu dia tipe feeling, tipe perasa. Tapi banyak tipe perasa itu kekeh dia merasa tipe logika. Itu dari pengalaman saya data 3.000-an lebih. Padahal setelah saya kasih kasus-kasus, ini sangat tipe perasa, cuman dia nggak mau dibilang perasa. Karena masyarakat mungkin menganggap yang lebih bagus yang netral dan objektif gitu. Padahal begitu dihadapkan pada pilihan membuat keputusan, saya tanya alasannya, sangat menggambarkan anak-anak idealis. Makanya itu pentingnya bukan alat tesnya, tapi sebetulnya konsultasinya dan wawasan sang psikolognya. Jadi kalau wawasan tentang dunia karir itu juga sempit, akhirnya kan memang ada anak yang ini dikategorikan sama. Jadi dia bisa akuntansi dan keuangan loh, padahal akuntansi dan keuangan profil anaknya beda banget. Ya, dokter, kedokteran, dan sains itu dijadikan satu. Padahal profil dokter dan saintis beda banget. Dokter itu operasi sesar horizontal. Sudah dibuktikan, ikutin aja resepnya. Kalau anaknya suka iseng ide-ide baru, mau diganti, gantinya nyoba-nyobanya jangan ke pasien ya. Nyobanya di lab dulu. Jadi dia mah lebih nyaman saintisnya. Food science gitu kan. Ya, jadi tergantung wawasan sang psikolognya waktu di proses konsultasinya ya. Ya, baik Bu Ina. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bunda Vina. Mengutip dari pembukaan jabaran Bu Ina bahwa pemilihan IPA dan IPS akan diproyeksikan dihapuskan di SMA nanti. Jadi bagaimana menentukan minat dari si anak ini Bu? Apakah nanti proses penentuan minat atau kecocokan jurusannya jadi dimundur ke usia yang lebih tinggi lagi untuk semua karakter anak? Mungkin terkait dari wacana tadi Ibu. Ya, mungkin memang akan lebih tepat kalau sudah disosialisasikan sendiri dari Kemdikbud ya, tapi saya baru baca sekilas aja.
baru baca sekilas, itu kelas 10 tidak lagi memilih IPA IPS, tapi kelas 11 tetap memilih, tapi kayak di luar negeri. Di luar negeri itu kan memilih subjects, atau sekolah-sekolah yang sudah menggunakan sistem Cambridge atau IB, kan sudah memilih mata pelajaran. Jadi sebetulnya bisa memilih, katakanlah 2 sains, misalnya kimia dan biologi, ada anak yang asli nggak suka fisika gitu ya, tapi padahal biologi dia suka. Karena dari personality-nya biasanya yang tipe perasa tuh, tipe feeling. Nah, biasanya nggak terlalu tertarik dengan objek benda mati. Lebih tertarik pada kehidupan, life science. Jadi biasanya biologi, kimia dia oke. Tapi sisanya dia akan memang tertarik ke humaniora, karena kepribadiannya sama. Humaniora dia bisa ngambil, misalnya apa sosiologi kan, yang dari IPS. Nah, itu lebih sesuai profil anaknya banget tuh. Tapi bagaimana realisasinya dan di tiap sekolah bagaimana mempraktekkan, ini kan program kurikulum dari Kemdikbud sistemnya Merdeka Belajar. Jadi sebetulnya merdeka dari tiap sekolah untuk meramu kurikulumnya sendiri. Cuman ada hanya panduan aja, dibebasin dari Kemdikbud. Tidak harus pakem banget IPA IPS ini udah bikin pusing. Ya, betul sekali Bu Ina. Kita tunggu dari Kemdikbud ya Bu Mira untuk formalnya ya. Tunggu sekali biar tidak ada lagi masalah IPA, IPS, IPS seperti karena memang seperti yang tadi Bu Ina jelaskan ada beberapa anak yang dia senang subjek ini tapi ininya enggak, ini ya itu sih Bunda, itu ada. Lalu Bu Ina ada pertanyaan lagi dari Saida Elza. Saida Elza ini Vice Principal kami. Hal-hal apa yang perlu dikembangkan pihak sekolah untuk memberikan arahan kepada siswanya agar mereka juga dapat menemukan jurusan yang sesuai? Apakah identifikasi learning modalities juga bisa digunakan? Ya, kalau dari sekolah sebetulnya penting banget juga ya dari para guru itu untuk memahami tipe-tipe kepribadian siswa. Sehingga dari situ masih tetap bisa, karena ada kadang-kadang anak itu tidak tertarik satu bidang, bukan karena tidak tertarik bidangnya, tapi karena nggak cocok dengan gurunya. Jadi ada murid saya kelas 10, waktu kelas 10 dia bilang dia mau ngambil jurusan yang pokoknya ada hubungan sama kimia. Karena dia suka kimia. Begitu kelas 11 ganti guru, dia nggak suka sama guru kimianya, dia bilang sekarang, pokoknya aku nggak mau ngambil jurusan yang ada kimianya. Jadi sedrastis itu mengubah pilihan jurusan karena cocok enggaknya dengan guru. Nah, jadi sangat membantu kalau guru itu bisa paham tipe kepribadian siswa juga, sehingga tidak ada faktor karena nggak cocok, anaknya nggak suka gitu ya. Nah, dengan paham, kayak tadi contohnya dalam mengajar, kalau gurunya intuitif, siswanya sensing. Nah, siswanya merasa nggak jelas ini guru. Karena dia maunya lebih detail. Jadi gurunya, misalnya dalam mengajarkan satu kosakata gitu ya, tapi guru ini intuitif, kan guru juga punya kepribadian ya. Jadi dalam mengajarkan sesuatu, guru intuitif cenderung suka memulai dengan cerita. Untuk memperkenalkan kata ini, cerita pangeran menyelamatkan putri, misalnya di dalamnya mengandung kata ini. Nah, bisa bayangin sendiri kan, harusnya sudah ngerti kan. Bagi anak sensing, sebelum ada definisinya, itu kayak kakinya dia nggak menjejak ke tanah. Loh, jadi apa Pak artinya? Nggak jelas nih Bapak gitu. Nah, sebaliknya kalau gurunya sensing, muridnya intuitif, udah mengganggu, dia bosen dia. Definisi gitu. Nah, jadi penting sebetulnya guru mengenal kepribadiannya sehingga waktu mengajar menyediakan beberapa lesson plan. Jadi susah ya PR-nya guru ya. Tapi memang satu kelas ini kan profil anaknya beda-beda semua. Jadi tidak bisa dengan satu sistem. Jadi harus ada pertama mutual understanding dulu. Seringkali akhirnya ngejudge siswa. Misalnya anak-anak intuitif kan suka ngelompat. Gurunya ngasih tugas, kalian bikin esai ya tentang ini. Wah, anak intuitif itu udah bikin ceritanya dia. Udah sibuk. Jadi bapak gurunya ngomong, nanti maksimal kata, jumlah katanya 600 kata, disubmit kapan. Begitu anak intuitif udah selesai dengan imajinasi cerita esainya, baru dia nanya, Pak, ngumpulinnya kapan Pak? Nah, ini anak nggak fokus ya, nggak dengerin gitu. Attitude-nya jelek nih. Ya, tapi kalau bisa paham anak intuitif seperti itu, gurunya bisa nyiapin handout. Jadi nanti untuk detailnya kalian bisa refer ke sini. Nah, jadi pada saat anak intuitif sudah selesai dengan imajinasinya, dia ada handout untuk refer back.
Ya, jadi bukan lebih bagaimana pihak sekolah, sebetulnya tahapan awal mungkin itu dulu ya. Kemudian setelah kita tahu anak kita ternyata berbeda-beda, cara belajarnya beda-beda, kan baru bisa disesuaikan. Lesson plan yang lebih sesuai, khusus untuk per sekolah bisa aja beda-beda, per angkatan kita terima anak beda-beda lagi ya. Ya, betul sekali. Memang harus tailor-made kalau bahasa psikologinya. Jadi harus memang per anak itu harus memang kita lihat dari sisi dari kepribadian anaknya, kita tentukan juga nanti beda-beda treatmentnya. Itu mungkin Bu Ina. Ada satu pertanyaan Bu Ina dari Bu Ila. Pertanyaan terkait dengan kepribadian, sensing atau intuitif anak, apakah harus dikotak-kotakan seperti itu? Bagaimana dengan keseluruhan potensi anak? Apakah tetap bisa dikembangkan tanpa memprioritaskan tipe kepribadian tertentu? Ya, jadi prinsip kepribadian itu zona nyaman Bapak Ibu. Misalnya saya lebih nyaman nulis tangan kanan. Bisa nggak saya dilatih nulis tangan kiri? Ya bisa, tapi mungkin sayanya kagok ya, nggak nyaman, dan hasil tulisan saya mungkin tidak sebagus mereka yang aslinya dari sononya left-handed ya, atau kidal ya. Nah, jadi menyambung tadi ada pertanyaan, bisa nggak sih ini kepribadian berubah? Bukan berubah, zona nyaman seseorang tidak berubah, tapi kalau situasi berubah, manusia itu bisa beradaptasi. Dan memang banyak orang sukses itu yang mau keluar dari zona nyamannya. Ya, tapi jadi apakah bisa dikembangkan? Ya iya, tiap anak punya kecenderungan. Dia lebih ke sensing atau lebih ke intuitif. Nggak mungkin 100% pasti ya, tapi seberapa ekstrim beda-beda kadarnya tiap orang. Nah, tapi tadi sebetulnya kita observasi dulu bawaannya apa. Seringkali kita langsung fokus pada kelemahannya. Jadi ibaratnya begini, misalnya saya nih aslinya monyet nih ya, bawaannya saya punya keahlian manjat pohon dong ya. Nah, tapi kita sibuk, waktunya habis untuk melatih saya lari. Padahal begitu saya lari, selalu kalah nih sama citah, sama kuda. Karena dari sononya ya, mereka udah jago lari. Nah, kenapa enggak kita spend, ini masalah time management. Waktu yang terbanyak harusnya tetap melatih potensi yang terbesar anak ya. Jadi tetap manjat, tapi anak kita juga dilatih untuk kolaborasi sama citah ya kan. Jadi citah, di situ ada danau, kamu lari, kamu ambil air ya. Saya manjat pohon apel, 5 menit lagi kita ngumpul. Jadi kita dapat makanan, dapat minuman. Daripada saya dilatih lari sampai danau, airnya habis, kalah sama citah sama kuda. Makanannya nggak dapat, airnya juga nggak dapat. Ya, jadi bukan berarti tidak dikembangkan kelemahannya. Yes, dikembangkan, tapi masalah porsi waktunya ya. Justru harus lebih banyak di strengths-nya anak-anak kita. Mana yang lemah, tetap harus dikembangkan. Siapa yang mau mengembangkan kelemahannya ya jadi dia well-rounded ya, bagus banget ya. Ya, baik. Bu Ina mungkin sudah selesai pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari chat admin pertanyaan mungkin sudah selesai. Mungkin sekarang udah jam 14.50 waktunya juga Bu Ina. Baik para peserta seminar, mungkin diskusi ini sangat menarik sekali tentang penjurusan dan banyak sekali mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu Bu Ina Lim. Jadi mungkin nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi ini. Nanti mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi atau seperti apa, kita akan diskusi di lain kesempatan. Terima kasih kepada Ibu Ina telah berbagi bersama kami pada hari ini. Saya ingin simpulkan dulu sedikit mungkin Ibu Ina sebelum saya tutup dan saya kembalikan lagi kepada MC. Untuk sesi hari ini adalah tadi kita membahas tentang penjurusan. Untuk yang pertama tadi Bu Ina sudah rangkum juga, kenali diri anak sendiri, observasi dulu. Nah, mungkin sekalian ini ayah bunda, karena ada ayah bunda semua, saya juga punya tugas kepada anak-anak untuk bertanya kepada ayah bunda mengenai apa minat anak-anak yang sering lakukan waktu kecil. Jadi nanti ketika anak-anak bertanya pada ayah bunda, udah siap ya bunda jawabannya, waktu kecil apa ya, lalu main apa ya, mainnya seperti apa ya, atau dia bisa tahan main lama berjam-jam main apa dan kenapa gitu. Jadi ini membantu anak untuk mengobservasi tentang dirinya sendiri. Mungkin waktu dulu anak
daya ingatnya belum sampai ke sana, ayah bunda bisa bantu. Itu untuk yang mengenali diri sendiri dari berdasarkan observasi, lalu open minded. Jadi ada persepsi-persepsi terhadap suatu jurusan atau suatu karir, bidang karir. Nah ini kita buka dulu, kita lupakan dulu persepsi yang dulu pernah kita punya, supaya kita ketika mendapatkan informasi yang baru, ketika kita diberikan eksplorasi atau informasi dari sekolah atau mungkin dari anak-anak, ini lebih terbuka lagi gitu, ayah bunda. Lalu tadi riset. Kalau saya bilang di kelas saya ke anak-anak, eksplorasi terus, cari tahu lebih detail tentang apa yang kamu suka dan apa yang kamu mau, lalu cari cocoknya dengan apa ya, pengennya apa ya, seperti itu ayah bunda. Mungkin Ibu Ina, terima kasih untuk sesinya hari ini, para peserta semua ayah bunda yang ada di sini. Alhamdulillah kita telah melalui rangkaian acara parent webinar IPA versus IPS, mitos dan realita pada siang hari ini. Mudah-mudahan hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Ina dan pertanyaan-pertanyaan ayah bunda tadi sudah dijawab oleh Ibu Ina dapat bermanfaat dan membuat kita semua tergerak tadi. Mindset, open minded, merubah persepsi itu tergerak untuk berubah gitu ayah bunda. Dan mengikuti langkah-langkah yang tadi Ibu Ina dalam membimbing penjurusan anak kelak. Mungkin ketika kalau IPA IPS terlalu kaku, nanti ketika penjurusan itu lebih luas lagi ayah bunda. Dan mungkin ini akhirnya saya Saidah Mira pamit undur diri dulu bunda. Terima kasih atas kesempatannya. Acara ini akan saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Saidah Mira. Thank you bunda, sama-sama. Alhamdulillah. Iya, terima kasih kepada Ibu Ina dan Saidah Mira. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, bisa kita bersama-sama foto bersama. Saya akan memberikan aba-aba. Oke, host dan co-host untuk standby screenshot kameranya ya. Oke, slide pertama kita mulai. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Masih ada slide-nya? Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah Mbak ya. Sudah semua sudah, fotonya Mbak. Ya? Oke. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke agenda gimmick awarding, yaitu pengumuman pembagian nama-nama pemenang. Untuk yang akan kita umumkan pada hari ini adalah peserta yang telah mempromosikan webinar di Instagram pribadi. Periode 17 sampai 22 September 2021. Dan untuk akun IG pemenangnya adalah Juliati Afina. Iya, selamat kepada Ibu Juliati Afina. Baik, Bunda mungkin ada gangguan jaringan dari Ibu Asni. Saya coba bacakan. Bantu mungkin ya Bunda. Sebentar. Kita tunggu Ibu Asni. Nggak tahu nanti. Kita tunggu Ibu Asni, maaf. Hati E. Sekali lagi kepada pemenang. Mohon maaf, ini sudah ditampilkan nama-nama pemenangnya.
Oke. Pemenang akan dihubungi panitia pada tanggal 25 September ya, Bapak dan Ibu. Bagi yang hari ini belum terlihat namanya sebagai pemenang, masih bisa ada waktu sampai tanggal 25. Oke. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Sainur Rahim, Prinsipal Upper Secondary, Bapak. Oke. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara webinar Lower Secondary IPA versus IPS, apakah mitos dan realita, yang diselenggarakan oleh PTA Secondary Syafana Islamic School. Akhir acara kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya Asni Sri Rahayu, serta seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan sehat selalu. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Asti. Thank you PTA. Sama-sama. Thank you PTA. Thank you Bunda. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Ditunggu untuk anak-anak ya Ibu tanggal 7. Siap. Semoga sukses anak-anak semua. Parent yang upper Bu, menunggu jadwal dari Ibu. Siap. Saya izin undur diri ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore. Baik Bunda sekalian, izin untuk menutup. Silakan Ustadz Anof, makasih banyak. Makasih Ustadz. Terima kasih Ustazah Terima Saida. Terima kasih Ustadz. Ustadz Manta, Terima kasih Ustadz semuanya. Saida Elsa, Saida Mira, makasih.